Sini ikut gua lihat Akademi Sihir yang benci banget sama asasin rakyat jelata. Sampai senior ahli pedang langsung mau ngasih pelajaran ke Van Kruger. Van lagi santai jalan di koridor bareng temannya tanpa peduli sekitar. Tapi si senior cewek ini malah cari gara-gara dengan langsung menempelkan pedang tajam tepat ke lehernya. Dia maksa Van buat tunduk hormat layaknya rakyat jelata biasa. Tapi Van sama sekali gak takut dan dengan santai bilang kalau semua orang di sini itu setara. Sebagai murid, detik berikutnya, Van langsung mencengkeram bilah pedang itu dengan tangan kosong sampai gak bisa digerakkan sama sekali. Si senior shock setengah mati dan berusaha keras menarik pedangnya kembali. Tapi Van malah mematahkan pedang itu jadi dua. Pecahannya berserakan di lantai, mengubah suasana koridor seketika karena si senior sadar kalau dia baru saja cari masalah dengan orang yang salah. Jadi, siapa sebenarnya Van Kruger dan kenapa dia sekuat ini? Sejak hari pertama, di dunia ini, para pesihir kuat menindas orang biasa tanpa sihir dan mengejek mereka sebagai Garuda. Kerajaan sihir menyebut diskriminasi ini sebagai keteraturan. Bahkan saking parahnya, pangeran kedua sampai berencana membunuh saudaranya sendiri, Heinz, demi memusnahkan semua kaum tanpa sihir. Disinilah si pembunuh bayaran beraksi. Van lahir tanpa sihir, tapi dia punya kemampuan mematikan ala John Wick dipadu dengan ketampanan. Gujo Satoru Van langsung berhadapan dengan lawan tangguh. Dia menjatuhkan ksatria terkuat musuh dalam sekali serang dengan hantaman telapak tangan ke hidung, yang menghancurkan otaknya. Pesihir tingkat tinggi lain mencoba maju, tapi kemampuannya gak berguna. Van melumpuhkannya dengan sangat mudah, menghancurkan rahangnya hingga dia tidak bisa merapalkan mantra sihir. Saat sang pangeran mulai meremehkan kaum Garuda bagai hewan ternak, Van tidak tinggal diam. Tanpa banyak bicara, Van langsung menghabisi bocah itu dengan sadis. Setelah itu, dia melapor ke Heinz, sekutu terdekatnya yang sudah berjuang bersamanya selama 10 tahun demi keadilan. Mereka ingin menciptakan dunia tanpa penindasan bagi kaum non-sihir. Sekarang, saat Heinz siap naik tahta, impian itu terasa nyata. Merasa tugasnya selesai, Van memutuskan untuk pulang. Nah, di bagian ini lu harus bersiap. Karena kepulangan Van ke desa untuk menemui ibu dan adiknya malah berujung pada tragedi yang sangat mengerikan. Seluruh desa hangus terbakar dengan mayat-mayat berserakan dalam kondisi mengenaskan. Van mencoba meyakinkan diri kalau ini ulah bandit. Tapi dia sama sekali tidak bisa menemukan keluarganya. Semua perjuangan hidup dan matinya selama ini hanya demi mereka. Sampai akhirnya, dia melihat ibunya sendiri sudah tergantung tak bernyawa di pohon. Dunia rasanya berhenti berputar seketika. Belum sempat mencerna kesedihannya, suara adiknya, Rina, terdengar memanggilnya dengan tubuh penuh darah. Dia menyuruh Van lari dari kejaran orang-orang jahat. Tiba-tiba saja, sebilah pedang menembus tubuhnya. Para prajurit tertawa puas karena merasa telah berhasil melenyapkan ancaman terbesar mereka. Namun, meski terluka sangat parah, Van tetap tenang dan berusaha menahan emosinya yang membara. Dengan sisa tenaganya, dia hanya menanyakan satu hal, siapa dalang di balik semua pembantaian ini? Jawabannya sungguh gila, ternyata Heinz, sahabat karib yang dia bantu naik tahta. Heinz melangkah maju tanpa rasa bersalah dan malah menyalahkan Van. Dia menganggap asasin yang bisa membunuh pesihir secara diam-diam seperti Van adalah ancaman nyata bagi kedamaian kerajaan. Itulah alasan Heinz berniat melenyapkan Van beserta seluruh kaum Garuda. Dihianati oleh sahabatnya sendiri dalam perjuangan hidup mereka. Van bersumpah tidak akan mati sebelum membalas dendam. Van memfokuskan seluruh sisa energinya untuk merapalkan teknik rahasia pembunuh bayaran demi membunuh Heinz. Namun, sang pangeran membalas serangan nekat itu dengan tombak sihir yang sangat kuat, membuat dada Van berlubang besar layaknya Toji. Luka fatal itu mengakhiri perlawanannya. Sementara mantan sahabatnya malah mengkritik sifat empati Van sebelum akhirnya pergi meninggalkan dirinya yang sekarat. Di detik-detik terakhir hidupnya, seekor makhluk misterius muncul dan menawarkan kesempatan kedua. Begitu Van membuka matanya kembali, dia menyadari kalau dirinya tidak lagi berada di medan perang. Dia kembali ke rumah lamanya, melihat Rina berdiri hidup-hidup sambil tersenyum mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15. Disinilah dia sadar kalau dia telah kembali ke masa lalu. Kalian juga pasti bingung kan? Tapi ini nyata,
karena memori bela diri masa lalunya masih melekat. Erat selagi di belahan dunia lain, seorang pesihir muda memulai perburuannya. Para ksatria pengawalnya terus mengejek kaum Garuda di distrik kumuh sebagai hewan ternak tanpa rasa bersalah. Sementara itu, Van berusaha mencerna situasi kehidupan keduanya dan memikirkan langkah selanjutnya. Di usia 15 tahun, setiap anak laki-laki Garuda harus memilih masa depannya. Apakah menjadi buruh kasar, merantau mencari kerja, atau mendaftar sebagai seorang tentara bayaran. Karena kaum tanpa sihir punya fisik kuat seperti Toji, menjadi tentara bayaran sangat menjanjikan uang melimpah. Namun, Ibu Van sangat menantang pilihan yang dulunya mempertemukan Van dengan Higgins itu. Van mendadak teringat sesuatu yang sangat penting, lalu mendesak keluarganya segera mengungsi. Dia berlari mencari kelompok ekstremis bernama Purifier yang dicap sesat karena gemar membantai kaum Garuda. Mereka percaya kaum Garuda adalah anak iblis yang wajib dimusnahkan. Pada hari mengerikan inilah, para bajingan itu melancarkan pembantaian massal yang mereka sebut sebagai ritual pemurnian suci. Kali ini Van menolak bersembunyi dan langsung mengincar mangsa pertamanya. Cara termudah membunuh pesihir adalah mengelabui indera mereka, lalu menghancurkan otak atau saraf tulang belakang dengan cepat. Van bergerak gesit mengamankan mangsa pertamanya untuk memancing musuh. Dia bermanuver cepat di sekitar lawan, menggunakan senjata bermana milik mereka sendiri untuk menjebol pelindung sihir sang musuh. Meski musuh melancarkan mantra sihir jarak jauh, Van berhasil menghindar dan langsung menghantam perutnya dengan keras. Sekarang tersisa 3 lawan lagi yang bersiap menghadapi amarah pembunuh berdarah dingin. Tapi saat Van hendak menghabisi mereka, salah satu musuh menyandera seorang wanita dan mengancam akan membunuhnya. Van tersadar telah melakukan kesalahan fatal karena tidak memeriksa area sekitar. Tak punya pilihan lain, Van mengangkat tangannya tanda menyerah hingga dipukul jatuh. Komplotan itu langsung mengeroyoknya beramai-ramai, menginjak-injak tubuh Van tanpa ampun di atas tanah. Salah satu dari mereka mendesak agar Van segera dibunuh karena menganggap bocah ini adalah jelmaan maut yang akan membawa bencana besar jika dibiarkan hidup lebih lama lagi. Tepat sebelum mereka bertindak, seorang gadis datang menolongnya. Pesihir es itu membekukan para fanatik di tempat dan langsung menangkap mereka. Kejadian ini membuat Van terkejut setengah mati. Sebab di kehidupan pertamanya, pasukan bantuan butuh waktu jauh lebih lama untuk tiba. Setelah mengamankan para penjahat, perhatian sang gadis langsung tertuju kepada Van yang mengalahkan 3 pesihir sendirian. Dia kagum karena pria yang dibunuh Van punya sihir api pemusnah massal. Rencana awalnya adalah menangani musuh itu dengan hati-hati agar tidak memakan korban jiwa dari penduduk desa. Gadis bernama Helen itu mulai tertarik pada Van dan menyarankannya untuk masuk ke Akademi Sihir, yang terkenal melahirkan banyak pahlawan hebat serta para penyihir legendaris kerajaan. Van heran kenapa dia terpilih. Saat mereka sampai di tempat sepi, Helen tiba-tiba mengancam akan membunuhnya dan tanpa aba-aba langsung menembakkan panah es tajam ke arah Van. Secara mengesutkan, Van menghilang begitu saja tanpa teknik khusus dan tiba-tiba sudah berada tepat di belakang sang pesihir, siap melayangkan serangan mematikan dari sudut kebutnya. Namun sebelum menyerang, Van berhenti dan menyindir akting buruk Helen yang sama sekali tidak punya niat membunuh. Helen sangat terkesan melihat ketenangan insting bertarung alami sang bocah. Dia tidak menyangka ada orang tanpa sihir yang bisa mengimbangi pesihir murni. Helen lalu menjelaskan kalau nasib buruk kaum Garuda bisa diubah total jika Van mau bergabung ke akademi. Nah, kalian dan gua pasti penasaran bagaimana sang asasin memanfaatkan sistem ksatria berprestasi ini untuk menaikkan derajat kaum jelata sekaligus membalaskan dendamnya nanti. Kalian dan saya akan melihat bagaimana seluruh distrik ini bisa naik daun berkat Van seorang. Tapi si cowok kepo kita ini malah mengajukan 3 pertanyaan. Pertama, dia butuh rekomendasi bangsawan, dan Helen langsung menawarkan diri untuk menulisnya. Kedua, dia heran bagaimana orang tanpa sihir sepertinya bisa masuk Akademi Sihir. Helen mengakui hal itu terdengar aneh, tapi menjelaskan bahwa banyak sekali orang mendapat gelar ksatria karena menemukan prinsip sihir baru, bukan cuma menggunakannya. Mulai dari membuat ramuan sampai mempelajari lingkaran sihir. Dia menegaskan kalau sihir itu sangat luas sekali. Daripada sekadar merapal mantra,
Beban berat kini ada di pundaknya, yang membawa dia ke pertanyaan terakhir. Apa keuntungan Helena membantunya menjadi bangsawan? Helen pun langsung memperjelas bahwa dia punya tujuan sendiri, tapi tidak berniat menceritakannya sekarang. Sebelum Van bertanya lebih jauh, adiknya datang karena mendengar dia baru saja melawan musuh berbahaya pada saat yang sama. Helen memberi Van alasan kuat untuk bertarung. Bersumpah demi nama keluarga Steiner bahwa dia akan melindungi orang-orang tersayangnya. Beberapa hari kemudian, ibunya masih mengkhawatirkan pertarungan itu. Namun si bocah akhirnya menceritakan tentang akademi dan semua keuntungan yang bisa dia dapatkan. Rina dan ibunya langsung panik, karena akademi sihir itu tempatnya para penyihir hebat. Tapi Van menenangkan mereka bahwa dia akan membuktikan klan mereka tidaklah lemah. Kehidupan lamanya sebagai pembunuh bayaran sudah tidak cocok lagi. Dan dia tahu tidak bisa berjuang sendirian di sini. Penawaran Helen membuka jalan baru baginya. Karena sudah pernah mati sekali, Van tidak ragu lagi untuk mengambil kesempatan sekecil apapun demi sebuah harapan. Dia bersumpah akan menghapus diskriminasi terhadap kaum Garuda di negara ini, dan ucapannya membawa tekad kuat yang persis seperti mendiang ayahnya dulu. Sang ibu tahu betul betapa keras kepalanya sang anak, jadi dia merestuinya. Tapi ada satu masalah besar, yaitu biaya sekolah yang mahal. Apalagi di kondisi ekonomi sulit seperti sekarang. Di saat semuanya terasa mustahil, Helen datang memberikan uang hadiah atas misinya kemarin. Menyelesaikan masalah keuangan itu, sebelum pergi ibunya berpesan agar tidak membiarkan kekejaman dunia mengubahnya menjadi orang jahat. Van berpamitan, lalu berangkat membawa harapan mereka. Detik berikutnya, dia sudah berdiri di depan akademi yang megah. Dan disinilah petualangan seru kita sebenarnya dimulai. Bocah itu terpana melihat kemegahan luar biasa dari gedung akademi. Orang-orang di sekitarnya tampak berlalu lalang dengan gembira. Seorang peserta ujian tiba-tiba memperkenalkan dirinya sebagai Alexis dari keluarga terpandang. Hohenberg, penjaga gerbang, langsung membungkuk hormat di depan anak bangsawan itu. Ada juga gadis yang direkomendasikan oleh bangsawan tinggi lainnya. Ketika si tokoh utama kita maju untuk mendaftar, dia malah langsung dibentak tanpa alasan yang jelas. Melihat matanya yang merah, anak-anak elit di sana menyadari kalau dia adalah seorang Garuda. Rendahan, perlakuan kejam ini baru permulaan saja, tetap tenang. Anak kita meyakinkan para penjaga bahwa dia tidak ingin membuat masalah dan hanya ingin mendaftar. Tapi penjaga yang marah malah mengejeknya karena tidak sadar diri. Van langsung membalas dengan menegaskan kalau dia datang ke akademi kerajaan, tempat di mana siapa saja boleh ikut ujian tanpa memandang status sosial. Karena terlalu sensitif, si penjaga malah mengarahkan tombaknya tepat ke wajah si bocah dan melarang keras seorang Garuda ikut ujian. Seketika Van berpikir betapa kacaunya hari pertama ini. Dia bisa saja menghabisi orang ini dengan mudah, tapi membuat keributan di depan keramaian akan merusak penyamarannya. Untungnya, penjaga lain yang lebih waras mencoba menahan temannya agar tidak membuat keributan di depan para calon murid. Van sempat kagum karena ada yang mau mendengarkannya, tapi kekaguman itu langsung sirna seketika. Penjaga yang tadi menyembah anak bangsawan kini menatapnya penuh hinaan, serta memanggilnya bocah bodoh yang tidak tahu diri. Sama seperti yang lain, Van tampaknya harus mulai terbiasa dengan standar buruk di tempat ini. Si penjaga menegaskan kembali kalau akademi memang tidak membeda-bedakan latar belakang peserta. Namun, syarat wajib untuk mengikuti ujian masuk adalah surat rekomendasi dari seorang bangsawan. Dia yakin bocah ini tidak memilikinya. Tapi Van dengan santai mengiyakan, membuat pria itu terkejut sebelum mengeluarkan surat dengan segel resmi bangsawan. Saat melihat lambang keluarga Steiner yang tertera, dia malah berteriak histeris menuduh Van sebagai bocah kurang ajar yang mencoba memalsukan dokumen penting tersebut. Si penjaga yakin tidak ada bangsawan waras yang sudi merekomendasikan orang tanpa sihir. Jadi dia merebut surat itu untuk menuduh Van melakukan kejahatan berat. Jelas saja jagoan kita tidak tinggal diam. Kalian pasti heran melihat dia langsung membanting penjaga itu ke tanah hingga berdentum keras. Penjaga lainnya hanya bisa melongo bingung, sementara peserta lain menonton dengan sangat terkejut. Mereka tidak percaya ada anak tanpa sihir bisa menjatuhkan pria dewasa dengan begitu mudah. Tiba-tiba,
seorang penguji datang mendekat untuk memeriksa keributan. Membuat kedua penjaga itu langsung meminta maaf. Dengan gugup mereka melaporkan bahwa ada seorang Garuda yang nekat mendaftar ke akademi. Penguji tersebut memandang ke arah Van, lalu menanyakan identitasnya. Van pun memperkenalkan diri sebagai calon murid rekomendasi. Helen Steinert sendiri, sebuah nama besar yang langsung dikenali semua orang di sana. Setelah memeriksa surat itu secara langsung, sang penguji memastikan kalau segar dan tanda tangannya memang asli milik keluarga Steinert. Sikapnya langsung berubah total. Dia membungkuk hormat, lalu mempersilakan Van masuk ke dalam. Mengingat pengaruh besar keluarga Steinert, mendadak semua orang menjadi sangat penasaran dengan sosok Van dan heran bagaimana dia bisa mendapat rekomendasi tersebut. Tokoh utama kita merasa risih dengan perhatian ini dan menyadari kalau Helen ternyata berasal dari keluarga yang sangat berkuasa saat masuk. Dia melihat sekeliling dan menyadari kalau semua orang di sini adalah kaum elit. Dia sempat melihat Dietrich yang kelak akan menjadi pendekar pedang tangguh. Selain itu, ada juga Salsang, penyihir api agun, serta Lunaris, gadis berambut pirang yang nantinya dikenal sebagai ksatria perkasa. Tampaknya, semua tokoh penting dari kehidupan masa lalunya ini merupakan lulusan dari akademi yang sama. Mengingat hal itu, dulu Van hanyalah seorang pembunuh berdarah dingin yang tidak pernah merasakan kejayaan seperti para pahlawan perang kerajaan. Namun, saat terjadi perebutan kekuasaan tahta di masa lalu, masing-masing dari mereka justru bekerja untuk pangeran yang korup. Pada akhirnya, Van terpaksa menghabisi mereka semua. Benar-benar pencapaian luar biasa. Dia sekarang sedang melihat barisan calon korbannya di masa depan. Tapi sekarang, karena dia berada di akademi ini, dia harus bersaing dengan mereka secara terbuka. Walaupun jalannya tidak akan mudah, Van bertekad untuk berjuang keras demi mengubah masa depan kerajaan. Di saat dia sedang asyik bergumam dengan monolog ala karakter utama yang keren, seseorang tiba-tiba menegurnya dengan nada sombong karena berdiri terlalu tenang. Dengan heran, Van membalas bahwa dia bebas berdiri di mana saja sesuka hatinya. Lucunya, orang ini malah menganggap jagoan kita yang tidak sopan. Dia bahkan mulai menceritakan silsilah keluarganya yang sangat panjang lebar. Namun Van sudah terlalu sering menghadapi hal seperti ini di kehidupan lamanya, sehingga menundukkan kepala terasa lebih mudah baginya. Dia juga teringat pesan manis ibunya, agar tidak membiarkan kekejaman dunia merusak pikirannya sendiri. Di kehidupan sebelumnya, Hirens pernah berkata bahwa tunduk kepada orang yang membencimu tidak akan pernah menghasilkan kesetaraan. Sosok itu selalu mengajarkannya untuk menjaga harga diri dengan baik. Tapi bocah menyebalkan yang mengajaknya bicara sekarang ini adalah tipe pembuat onar yang berani menyentuh Van. Cukup sudah jadi orang baik. Van memperingatkan kalau dialah yang memulai perselisihan ini. Sebelum bocah arogan itu sempat mencerna ucapannya, Van langsung mencengkeram kedua tangannya dan memaksanya berlutut. Teknik ini bernama Spalefek, kemampuan menahan kekuatan lawan sekaligus menyelaraskan energi sendiri guna memanipulasi setiap gerakan musuh dengan sangat mudah sekali. Dan hebatnya, ini adalah taktik luar biasa yang sama yang dia gunakan untuk menjatuhkan penjaga gerbang tadi. Sekarang, setelah bangsawan sombong itu berlutut dengan manis, Van menawarkan bantuan tangan untuk mempermalukannya. Rupanya bocah itu sangat keras kepala hingga nekat merapalkan sihir untuk menyerang balik. Namun suara seseorang langsung menghentikan pertarungan mereka seketika. Seluruh area langsung menjadi sunyi senyap karena kedatangan Pangeran Heinz yang menegaskan kembali bahwa kaum Garuda adalah sekutu berharga kerajaan. Anak nakal tadi langsung meminta maaf. Sementara Heinz yang sangat rendah hati menganggap dirinya hanya peserta ujian biasa yang ingin diperlakukan secara wajar. Dia mengajak Van berteman, tapi kalian tahu apa? Si tokoh utama kita malah sibuk menyadari kalau pangeran ini juga merupakan musuh masa lalunya. Yuk, kita mulai petualangan seru ini. Penampilan pangeran ke-9 di ujian akademi masa depan langsung bikin para murid melongo heran. Gak ada yang nyangka dia bakal ikut ujian biasa kayak yang lain. Apalagi dia ramah banget sama ras Garuda, bikin reputasinya makin meroket. Sementara si tokoh utama kita malah teringat obrolan lama mereka saat Heinz bilang pernah belajar di akademi dulu sekali. Obrolan itu ternyata beneran nyata sekarang. Sang pangeran merasa kehadirannya bikin cowok itu tertekan.
Lalu curhat kalau dia sendiri juga gugup, karena kriteria kelulusan ujian masuk ini terkenal sangat sulit. Sambil mengulurkan tangan, Hines menenangkan bahwa tidak perlu merasa terintimidasi dan mereka cukup melakukan yang terbaik. Tapi Van memperhatikan senyuman itu dengan penuh rasa curiga karena dia tahu tabiat aslinya. Pangeran ini memang lihai memikat orang dengan senyum karismatiknya. Padahal ada niat busuk tersembunyi di balik keramahan itu. Van bahkan sempat berpikir untuk langsung menghabisi sang pangeran di tempat ini juga. Tapi kalau itu dilakukan, masa depannya sendiri yang bakal hancur lebur. Meskipun dendamnya membara pada monster yang membantai keluarganya, Van memilih untuk tetap menahan diri dan mengendalikan emosinya. Melihat ekspresi jijik Van membuat Hines bingung dan bertanya-tanya apa yang salah. Tapi jagoan kita gak mau buang waktu sama orang munafik ini. Dia langsung pergi tanpa minat untuk berteman sedikit pun. Dia meninggalkan sang pangeran dengan wajah kecewa yang kesepian. Para kandidat elit lainnya pun dibuat melongo. Bahkan menganggap orang tanpa sihir tidak lebih dari sekadar binatang liar. Tiba-tiba seorang pria berteriak lantang meminta semuanya diam. Dia adalah penguji yang datang untuk mengumumkan bahwa pendaftaran peserta telah ditutup. Selanjutnya, mereka semua akan langsung dibawa menuju ke lokasi ujian utama, sebuah tempat yang dijuluki sebagai hutan bayangan. Nama itu terdengar menarik bagi Van. Di adegan berikutnya, kita melihat seluruh penguji sudah bersiap di sana. Sang pengawas maju menyapa dan menyambut kedatangan mereka. Hutan ini akan menjadi arena ujian tahunan mereka. Seperti yang sudah kalian ketahui, akademi ini terkenal melahirkan murid-murid elit demi masa depan kerajaan. Jadi mereka tidak butuh pemula tanpa bakat. Ujian pertama ini akan menguji tingkat kemahiran sihir dasar para kandidat. Selain itu, hutan bayangan juga sangat dikenal sebagai wilayah yang dipenuhi oleh aliran mana yang sangat pekat. Di bagian terdalam hutan, tumbuh sejenis bunga yang unik. Tugas para peserta adalah mengumpulkan 10 tangkai bunga tersebut. Tentu saja, monster-monster lapar yang menghuni hutan akan menjadi penghalang utama mereka. Nah, disinilah ketegangannya dimulai karena monster-monster itu juga punya mana sendiri. Jagoan kita tahu ujian ini bakal sulit, tapi dia gak menyangka langsung disuruh bertarung habis-habisan sejak awal. Aturan lainnya adalah dilarang keras mengganggu peserta lain, tapi kerjasama tim sangat diperbolehkan. Meski begitu, syarat untuk lulus tetap mengharuskan setiap orang membawa 10 bunga hasil jerih payah sendiri. Menurut pengawas, membentuk kelompok besar justru bisa merugikan mereka sendiri. Batas waktu untuk menyelesaikan misi ini hanyalah sampai matahari terbenam. Akhirnya, sang penguji pun maju memberikan penjelasan tambahan. Dia menjelaskan bahwa setiap peserta dibekali sebuah lencana darurat. Jika dihancurkan, penguji akan datang menyelamatkan mereka. Namun, konsekuensinya adalah peserta tersebut akan langsung dinyatakan gugur seketika itu juga. Ujian pun resmi dimulai sekarang. Mereka langsung diperintahkan masuk ke dalam hutan lebat itu. Beberapa murid elit mulai sibuk mencari koneksi. Sementara yang lain sibuk beruni dengan teman lama. Hal ini membuat jagoan kita benar-benar sendirian tanpa teman satu kelompok pun. Tapi, itu sebenarnya hal bagus bagi Van, karena sejak awal dia memang lebih suka bergerak sendiri, tanpa gangguan siapapun. Saat dia mengambil lencana, sang pengawas menatapnya dengan pandangan tajam penuh intimidasi. Setelah lencana diserahkan, Van melangkah masuk ke hutan, tanpa menyadari ada anak lain yang diam-diam membunti rutenya. Van tipe yang gak mau lari dari masalah. Dia langsung menghadapi monster dengan kapasitas mana tingkat menengah. Sederhananya, hewan liar yang memiliki energi mana disebut sebagai binatang sihir. Kekuatan fisik mereka jauh melampaui manusia biasa, membuat mereka sangat merepotkan untuk dihadapi. Saat monster itu menerjang ke arahnya, Van teringat bahwa sejak menjadi pembunuh bayaran, targetnya selalu manusia. Artinya, dia sudah sangat lama sekali tidak pernah bertarung melawan binatang buas. Dan untuk monster yang sedang melompat menerkamnya saat ini, kalian pasti gak bakal percaya dengan apa yang dilakukannya. Kalian lihat sendiri kan? Si pembunuh bayaran ini malah langsung meninjunya seperti seorang prajurit tangguh, berkat teknik pembasmi binatang sihir yang untungnya dia kuasai. Kok mirip Mengsukunaya? Teknik ini memusatkan seluruh momentum tubuh menjadi satu hantaman keras yang sangat mematikan. Daya hancur yang dihasilkan bisa menembus pertahanan tubuh monster apapun.
Biasanya jurus ini sulit dilancarkan, tapi bagi binatang sihir yang bergerak pakai insting, ini adalah cara paling aman untuk mengalahkan mereka sekali pukul. Monster itu pun langsung tumpas di hadapan Van, mengingatkannya pada latihan keras masa lalunya. Dia tahu betul cara melumpuhkan monster karena pengalaman masa lalunya sebagai pembunuh bayaran. Omong-omong, Van sadar ada penguntit yang mengawasinya. Tapi dia memilih pura-pura tidak tahu dan terus berjalan pergi. Penguntit itu ternyata dua berandalan yang tidak percaya anak sepertinya bisa sekuat itu. Menolak kenyataan bahwa Van menang pakai kekuatan fisik. Mereka menuduh Van menggunakan racun murahan untuk melumpuhkannya. Taktik licik yang menurut mereka takkan mempan. Temannya sempat memperingatkan bahwa mengganggu peserta lain dilarang keras di ujian ini. Namun bagi mereka, aturan itu cuma gertakan karena tak ada yang peduli. Gak ada satupun orang yang sudi melihat ras Garuda lulus ujian ini. Apalagi Van sudah berani menghina pangeran mereka. Jadi bocah songong ini yakin tidak akan disalahkan kalau sampai menghabisinya sekarang. Bocah ini merasa secerdas Lek Yagami padahal kemampuannya cuma setingkat Yamcha. Di adegan berikutnya, sang pengawas tampak mendatangi sel raksasa dan mendesak penjaga untuk memberikan kunci sel tersebut. Dia meyakinkan mereka bahwa binatang buas itu kendalikan sihir pelacak. Si licik ini berniat mengarahkan monster tersebut untuk mencabik-cabik anak Garuda yang menyelinap. Masuk ujian masuk demi menyingkirkannya. Menolak calon peserta rekomendasi secara terang-terangan memang mustahil bagi mereka. Tapi jika ras Garuda sampai lulus ujian, kehormatan akademi akan hancur lebur. Mereka menganggap nasib klan Garuda memang harus selalu menderita. Maka dari itu, dia tetap nekat melakukan rencana jahatnya. Penjaga sempat memperingatkan bahwa peserta lain bisa ikut terancam bahaya akibat monster itu. Tapi sang pengawas merasa hal itu tidak masalah. Sebab Van terlihat sendirian di hutan, jadi rasanya tidak akan ada peserta lain yang mendekatinya. Dia pun membuka pintu gerbang sambil berteriak memerintahkan monster itu untuk membantai si Garuda kotor. Semua demi menjaga nama baik akademi mereka. Kejadian lalu beralih ke penguji berambut ungu yang mulai merasakan ada keanehan pada ujian tahun. Ini tak lama, sang pengawas kembali menemuinya. Dia bertanya apakah ada laporan aneh, dan penguji menjawab kalau semuanya masih aman terkendali. Saat ditanya dari mana saja dia tadi, si pengawas dengan santai beralasan baru saja melakukan persiapan. Namun, raut wajah mencurigakan pengawas itu langsung disadari oleh si penguji muda yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kembali pada Van, jagoan kita telah sampai di area hutan terdalam. Dia akhirnya menemukan bunga yang dicarinya, yaitu bunga air mata surga yang sangat indah. Van tinggal memetiknya lalu kembali. Tapi sebelum itu, dia menyuruh para penguntitnya untuk segera keluar dari persembunyian. Dua berandalan itu kaget karena Van bisa menyadari keberadaan mereka sejak tadi. Lalu mengejeknya punya hidung tajam seperti anjing. Gak mau terpancing emosi, jagoan kita dengan santai membalas ejekan tersebut. Van bilang dia sudah terbiasa menghadapi para pengecut yang menyerang dari belakang. Lucunya, dia sadar ucapan itu terdengar konyol karena dia sendiri adalah pembunuh bayaran yang kerap memakai taktik serupa. Kedua bocah itu mengejek bahwa Van tidak layak berada di akademi ini dan mereka akan membuktikannya. Sendiri Van langsung menyindir logika bodoh mereka yang sebenarnya cuma ingin balas dendam demi harga diri. Sambil bersiap mengambil kuda-kuda bertarung, jagoan kita berjanji akan menghancurkan harga diri tinggi kedua bocah nakal ini. Merasa kesal dan terhina, kedua anak itu mulai merapalkan mantra sihir untuk menyerang. Sambil menganalisis ancaman, Van melihat bahwa salah satu lawan adalah penyihir dan satunya lagi merupakan pendekar pedang sihir. Dia berpikir cara melumpuhkan mereka karena gaya bertarung biasanya dibagi 3 kategori. Jenis pertama penyihir mantra, kedua penyihir pedang, dan ketiga penguat fisik. Kita lihat saja nanti bagaimana jagoan kita melumat habis kesombongan mereka di kelanjutan kisah yang seru ini. Halo teman-teman, mari kita lihat bagaimana anak ini menghadapi dua penyihir sekte monafis yang bekerja sama untuk menutupi kelemahan satu sama lain. Dari raut wajah mereka, Van merasa kalau bocah-bocah ini belum pernah membunuh orang. Tapi mereka tetap mengincar kepalanya, padahal Van sendiri malas menghabisi mereka. Masalahnya, kalau klan Garuda rendahan seperti dirinya mati,
tidak akan ada yang peduli dan akademi bakal menganggapnya kecelakaan biasa. Tapi kalau anak bangsawan yang tewas, keluarga mereka akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk memburu sang pelaku, bahkan mengancam seluruh klan Garuda demi balas dendam. Bangsawan di negara ini memang sangat merepotkan. Mereka mendapatkan wilayah lewat peran, jadi mereka selalu siap bertarung. Tapi, tokoh utama kita tidak ingin mengambil jalan itu sekarang karena dia ingin tetap berada di jalur yang bersih. Makanya dia tidak akan memakai jurus mematikan dan memilih menghancurkan mental mereka agar menyerah. Tatapan seriusnya membuat para bocah itu kesal, terutama si rambut mengkok yang langsung merapalkan sihir angin dahsyat bernama Seruen ke arahnya. Meski Van berhasil menghindar, dia tetap terkena goresan kecil. Bocah itu memujinya karena bisa menghindar dari serangan yang sangat mematikan tadi. Van sendiri malas menanggapi tebasan angin itu. Sementara si bangsawan malah sibuk menceramahinya panjang lebar tentang jurus pedang tak terlihat milik keluarganya yang luar biasa itu. Singkatnya, jurus ini mirip tebasan Sukuna dari anime Jujutsu Kaisen yang tidak bisa dilihat mata. Telanjang si bocah langsung merasa menang dan menyuruh Van berlutut memohon ampun. Tapi Van malah mengejek sihir itu sangat biasa saja. Dia bahkan bertanya, apakah keluarga Valtrika yang bisa menghasilkan angin sepoi-sepoi? Ejekan yang sangat menusuk ulu hati. Sindiran Van jauh lebih tajam dari sihir angin si bocah. Membuatnya mengamuk dan merapalkan jurus tingkat tinggi bernama Serwenda Tempest yang merusak sisi hutan. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, kawan. Van melesat cepat menghindari tebasan yang tak terlihat itu. Dia tidak bisa melihat anginnya, tapi dia sangat peka terhadap niat membunuh lawan. Dan langsung menghindarinya. Van mendekat lalu mendaratkan pukulan telak ke perut bocah sombong itu. Hingga pingsan seketika, melihat temannya tumbang. Si bocah satunya, yang menggunakan pedang sihir langsung mencoba bertingkah sok jagoan, dia berlari menyerang. Namun Van segera memperhatikan gerak-gerik tangannya untuk membaca gaya bertarungnya. Baginya, selama dia bisa menghindari tebasan pedang, senjata itu sama saja seperti mainan biasa. Tapi tentu saja ini bukan perkara mudah, karena ujung pedang sihir itu bergerak berkali-kali lipat. Lebih cepat dari pukulan biasa. Beruntung, tokoh utama kita memiliki refleks secepat kilat, sehingga dia bisa merangsak maju dan langsung mencengkeram tangan lawan alih-alih menangkis pedangnya. Dengan cerdik, dia mengalihkan arah serangan, membuat tubuh lawan tidak seimbang sebelum mendaratkan pukulan karat keras untuk menjatuhkannya. Saat bocah itu bangkit lagi, Van menantangnya untuk maju sekali lagi dan mengancam tidak akan menahan diri lagi. Mendengar itu, si lawan langsung mengangkat tangan tanda menyerah, memohon agar pertarungan dihentikan. Tiba-tiba, Van merasakan hawa keberadaan yang sangat kuat di dekat mereka. Instingnya memberitahu bahwa ada bahaya besar yang mendekat, dan demi keselamatan bersama, dia berteriak, menyuruh mereka semua segera lari dari sana. Di depan mereka muncul sesosok makhluk bersimbah darah merah. Monster yang sangat mengerikan, hingga membuat mereka membeku ketakutan. Hanya dengan satu hantaman, monster itu mementalkan mereka bertiga ke udara sampai jatuh berdebam. Van berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Wajahnya menatap ngeri ke arah Helbor, monster tingkat tinggi yang sangat berbahaya, yang seharusnya tidak berkeliaran di hutan ini. Monster babi hutan itu bersiap menyerang lagi. Helbor dikenal sebagai taring terkutuk dengan serudukan bermana yang kekuatannya setara sihir penghancur benteng. Singkatnya, terkena beberapa kali saja nyawa kalian bisa melayang. Sadar pertarungan ini terlalu berbahaya, Van menyuruh kedua bocah tadi segera kabur. Salah satu dari mereka langsung setuju, tapi si rambut keriting menolak. Pergi, membuat Van terkejut. Tenang saja, ini bukan karena dia pemberani atau semacamnya. Kakinya patah akibat hantaman tadi, membuat dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Van langsung panik dan fokus. Kalian bisa bayangkan betapa paniknya situasi ini, karena monster itu sudah siap menyeruduk tepat di depan mata. Van tidak punya pilihan untuk kabur sambil menggendongnya, karena Helbor pasti mengejar mereka. Apalagi monster ini punya kebiasaan memburu mangsa yang sudah ditandai. Pilihan kedua adalah menghancurkan lencana untuk memanggil pengawas. Tapi bantuan pasti butuh waktu lama untuk sampai. Bocah dengan kaki terluka itu merasa tidak ada gunanya bertahan dan menyuruh temannya pergi. Demi menjaga harga diri keluarga Valtrik,
Sampai akhir, dia ingin menghadapi monster ini sendirian. Tapi temannya menolak meninggalkan kawan seperjuangan karena menganggap hal itu akan mempermalukan nama baik keluarganya di saat dua anak manja ini berdebat soal kesetiakawanan. Van merasa sangat heran. Meski begitu, dia menyuruh mereka segera menghancurkan lencana, sementara dia mengalihkan perhatian Helbor, tapi salah satu anak menolak karena takut gagal dan mempermalukan keluarganya. Malahan, kedua bocah sombong itu berpikiran sama. Mereka lebih memilih mati bertarung menggunakan sihir daripada menyerah begitu saja. Sifat keras kepala dan harga diri setinggi Vegeta ini membuat Van pusing. Dia langsung berteriak keras pada mereka bahwa jika memang ingin bertarung, mereka harus bertarung untuk menang karena itulah kehormatan sejati seorang bangsawan. Bukannya paham situasi, mereka malah terus-menerus mengejaknya sebagai anggota klan Garuda. Lagi pula, monster Helbor ini baik sekali ya sampai membiarkan mereka mengobrol panjang lebar. Terlebih dahulu, tapi sekarang monster itu sudah berada sangat dekat dan siap menerjang mereka seketika. Sementara itu, si pengawas tampak santai karena tahu pertunjukan utama akan segera dimulai. Penasaran dengan ucapannya, sang pemeriksa bertanya apa maksudnya. Pria parubaya itu enggan menjelaskan dan langsung mengalihkan topik. Dengan bertanya apakah ada yang meminta bantuan, namun belum ada tanda-tanda apapun. Kondisi hutan masih sangat tenang. Hal ini membuatnya makin senang karena dia berpikir Van sudah hancur lebur dianiaya monster. Bahkan tidak sempat meminta bantuan. Rencana liciknya berjalan mulus karena barang bawaan para peserta sudah disita sejak awal ujian. Pengawas ini hanya perlu mengambil tas punggung milik Van sebelumnya, lalu memperlifatnya di depan Helbor, agar monster sihir itu bisa melacak aroma yang sama. Setelah mempermudah jalan bagi si monster, dia yakin riwayat anak itu sudah tamat dan tinggal menunggu laporan kematiannya saja. Dia tertawa licik, merasa dirinya sejenius Ayano Koji dalam melakukan manipulasi. Sementara sang penguji lainnya malah kebingungan melihat tingkah aneh rekan kerjanya ini. Kembali ke pertarungan, monster tingkat tinggi yang sangat mendominasi itu ternyata masih belum berhasil merobohkan targetnya. Ketiga petarung kini bersiap menahannya. Sementara Van mulai menyusun rencana taktik serangan. Dia akan memimpin serangan pertama agar yang lain bisa memanfaatkan celah tersebut. Tapi para bangsawan manja berharga diri tinggi itu tidak mau mendengarkan perintahnya. Ya, mereka terpaksa harus menurut dengan cepat karena Helbor sudah bersiap menerjang lagi. Melihat ada celah emas, Van melesat sangat cepat, membidik titik kelemahan sang monster, lalu melepaskan tebasan penghancur dahsyat. Hingga membuat makhluk raksasa itu terhuyung-huyung. Pukulan super telak ini langsung membuat yang lain tercengang. Jurus pembalasan ini bekerja dengan mengincar titik tumpu serangan balik milik musuh. Maksudnya, jika monster berkaki empat seperti Helbor bergerak, kepalanya pasti akan maju terlebih dahulu. Van memanfaatkan celah itu untuk melepaskan serangan menusuk yang sangat presisi. Namun, serangannya belum cukup kuat untuk langsung membunuh monster sihir itu. Meski teknik bela diri miliknya sama, fisik dan ketahanan tubuh yang dia latih selama 10 tahun sudah jauh berkurang. Sehingga sulit sekali mengalahkan monster tingkat tinggi hanya dengan satu serangan. Dia pun menyuruh rekan-rekannya menyerang bersama, membuat si bangsawan angin melepaskan tebasan angin tajamnya kembali. Hal serupa dilakukan oleh temannya yang menggunakan pedang sihir untuk menebas kulit tebal sang monster. Namun, pedangnya sama sekali tidak bisa menembus kulit keras itu, bagaikan menebas dinding batu. Semua serangan mereka sia-sia saja. Kalian tahu apa dampaknya? Monster itu malah makin mengamuk. Sadar akan bahaya, Van menyuruh semua tiarap, karena babi raksasa ini bersiap menyeruduk membabi buta ke arah mereka. Untungnya, tokoh utama kita berhasil selamat dari serudukan maut itu tanpa luka serius. Begitu pula kedua bocah bangsawan tersebut. Van merasa lega mereka masih bernyawa, meski salah satu bangsawan menyombongkan diri. Kalian wajib simak, kita akan melihat bagaimana sihir angin mengubah arah si babi hutan neraka ini. Untungnya mereka selamat, tapi si pendekar pedang tidak berguna dan Van menolak. Menyerah begitu saja dan meminta mereka untuk mencoba sekali lagi. Terdengar seperti bunuh diri, tapi bocah kita meyakinkan bahwa serangan berikutnya akan mengirim si babi gendut ini langsung ke neraka. Namun, bangsawan Val teriak,
mengira dia sudah gila, karena mereka bahkan tidak bisa merobek pelindung sihir si monster sejak awal. Memberi saran taktis, Van menyuruhnya menggunakan batu-batu di sekitar untuk meningkatkan daya hancur mematikan dari teknik tersebut. Tebasan mungkin gagal, tapi tusukan fokus pada satu titik pasti bisa menembus. Mengikuti saran itu, dia bertanya apa rencana Van, karena situasi sekarang sangat jelas mereka tidak bisa mengalahkan monster itu, bahkan dengan gabungan 3 serangan. Sang bangsawan mengira Van memaksa mencoba lagi hanya agar bisa kabur dan menjadikannya sebagai umpan hidup. Memang terdengar jelas kalau bocah berkaki pincang harus ditinggalkan. Tapi raja kita ini punya aura yang luar biasa berkelas. Dia tidak percaya pada balas dendam Rema. Bocah itu menyatakan bahwa tujuan sebenarnya adalah agar keluarganya dan juga orang-orang Garuda diakui setara di dalam kerajaan demi mengejar tujuan mulia tersebut. Dia tidak boleh membiarkan dirinya meninggalkan rekan-rekan, lalu kabur begitu saja. Mendengar kata-kata tulus itu, si bangsawan brengsek langsung teringat perilakunya sendiri selama ini dan merasa sangat jijik dengan kejahatannya. Sekarang kembali ke babi hutan neraka kesayangan kita yang langsung maju lagi untuk ronde ketiga. Van berteriak agar mereka menyerang bersamaan saat monster itu menerjang cepat. Bangsawan angin segera mengaktifkan tarian pedang untuk mengumpulkan puing-puing tajam di udaranya. Serangan pemotong langit debu hitam ini langsung ditembakkan ke arah si monster sihir tingkat tinggi yang mulai kewalahan, menerima luka yang cukup serius. Karena tidak bisa menahan gempuran tersebut, Van langsung mengambil celah ini, melompat ke arah kepala si monster, lalu mencengkeramnya erat. Berbeda dari manusia, hewan berkaki 4 tidak memiliki tulang belikat yang menyatu dengan tulang belakang. Meski membuat kaki depan mereka sangat fleksibel, hal ini juga menciptakan kelemahan fatal. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Van menggunakan teknik gabungan Guki nomor 10 untuk membanting monster itu ke tanah. Lalu menyuruh si pendekar pedang untuk segera menusuk bagian jantungnya yang berada tepat di pangkal dada. Pendekar pedang sihir kita hampir saja mendapatkan momen kejayaannya. Dia sempat ragu saat ditatap monster itu, namun mengabaikan rasa takutnya. Dia berhasil meluncurkan tusukan mematikan tersebut. Van dan bangsawan lainnya bersorak gembira saat pedang itu menembus tubuh babi hutan langsung ke jantungnya. Serangan ini seharusnya bisa mengakhiri hidup si monster. Tapi tiba-tiba ia bangkit menggunakan kemampuan darurat yang menghempaskan semua orang. Ini adalah mantra pemecah kutukan. Kemampuan langka yang hanya dimiliki monster sihir tingkat tinggi. Raungan babi hutan itu dipenuhi mana besar, meledakkan area sekitarnya dengan sangat dahsyat. Si pendekar pedang langsung memuntahkan darah karena organ dalamnya terluka parah. Akibat benturan internal tersebut, si babi hutan kembali menyerang dengan ganas seolah siap memenangkan pertarungan. Sementara si bocah hanya bisa memandang ngeri dan pasrah menerima takdirnya. Tiba-tiba, Van maju ke depan untuk menahan hantaman keras tersebut dengan tubuhnya sendiri. Menggunakan teknik spiral tombak, jurus ini mampu mengalirkan seluruh energi benturan langsung ke dalam tanah. Di sekitar penggunanya, bingung dan kesal, babi itu menambah kekuatannya, membuat Van kesulitan mengalihkan dampaknya. Terpojok, dia mulai berpikir apakah harus mengeluarkan kartu as miliknya sendiri, meskipun taktik ini sangat berbahaya bagi tubuhnya. Ini satu-satunya kesempatan mereka agar bisa lolos dari kematian. Sebelum itu, dia menyuruh rekannya untuk segera berlari menjauh dari medan tempur. Sekarang setelah ditinggal berdua saja, Van berusaha sekuat tenaga menahan dampaknya. Namun si babi hutan malah melemparnya kuat-kuat hingga menabrak pohon terdekat. Si bocah berkaki pincang pun berusaha mendekat. Kalian pasti ikutan panik melihat babi hutan itu langsung menerjang Van yang sudah tumbang tanpa ampun. Situasinya benar-benar kritis sekarang. Seolah-olah semuanya akan segera berakhir di tempat ini. Tiba-tiba, mantan pembunuh itu merapal mantra tempur rahasia untuk melepaskan seluruh batasannya. Namun sebelum itu terjadi, sebuah proyektil jarak jauh tiba-tiba menghantam si monster hingga terpental jauh. Serangan tidak terduga ini, rupanya sebuah mantra sihir yang sangat dikenal Van. Saat menoleh, plot twist banget, ternyata itu adalah Hines. Sang pangeran datang untuk menyelamatkan mereka secara langsung. Para bangsawan menyuruh sang pangeran segera pergi demi keselamatannya. Namun Hines menolak
karena merasa melindungi rakyat adalah tugas bangsawan sejati. Kata-kata manisnya langsung membakar semangat para elit. Tapi bocah kita tahu semua itu cuma omong kosong belaka. Sang pangeran memang sering merayu orang sebelum mengirim mereka ke jurang kematian. Heinis mulai sok akrab dengan para bangsawan. Berpikir kerja sama tim bisa mengalahkan monster itu dengan mudah. Tapi Van langsung menolaknya mentah-mentah. Reaksi kasar ini mengejutkan sang pangeran, namun Van kembali menegaskan penolakan kerasnya. Dan tidak sudi dibantu oleh pangeran munafik itu. Para bangsawan memarahinya karena berani berbicara kasar kepada penyelamat mereka. Namun, Van punya sudut pandang lain yang sangat berbeda. Mengain bahwa dia bisa menghabisi babi itu jika tidak diganggu. Ucapan sombongnya terdengar provokatif. Mirip seperti gamer yang banyak bacot setelah kalah dalam pertandingan. Sementara itu, Heinis hanya menonton saat Van bersiap melawan babi hutan itu sendirian. Bocah keren ini bahkan menyuruh sang pangeran duduk manis saja karena dia akan menyelesaikan semuanya sendiri tanpa bantuan siapapun. Ralph berharap bisa mendaratkan satu serangan telak lagi, tapi Van melarangnya agar tidak mati konyol akibat menyerang sembarangan. Bahkan bocah Voltres pun sudah tidak kuat menerima serangan lagi sekarang. Mereka semua berada di ambang kematian. Van menyuruh mereka bersiap menunggu aba-abanya, membuat Heinis penasaran sekaligus kesal. Akhirnya, waktu bertempur tiba saat Van memberi tanda serangan penutup. Dia melesat paling depan, menghadapi monster itu secara langsung. Jika sebelumnya dia sempat panik, kali ini dia tidak akan menggunakan kartu asnya dan memilih bertarung dengan sangat taktis. Seperti biasa, si babi hutan langsung menerkamnya, tapi dilawan balik dengan tebasan pendorong ke atas. Setelah gagal 3 kali, monster itu mulai menganggap anak-anak ini musuh yang tangguh. Karena itu, si babi hutan mulai menyerang dengan lebih hati-hati. Menyadari itu hanyalah serangan tipuan. Van langsung bergerak lincah dan merasa senang karena serangannya bisa diblok dengan mudah. Karena lawannya tidak seagresif tadi, babi hutan itu mencoba menanduknya. Namun Van dengan sangat cerdik meliukkan tubuhnya sedemikian rupa untuk menghindari setiap terkaman berbahaya tersebut. Semua orang termasuk Heinis terkejut melihat kecepatan luar biasa Van tanpa bantuan sihir sama sekali, sementara babi hutan itu harus menerima hantaman keras berikutnya dari bocah kita yang lincah. Pandai mengatur titik berat tubuhnya untuk menang. Teknik sesempurna itu bahkan baru pertama kali dilihat oleh Heinis. Pertarungan pun berlanjut dengan Van yang mulai mempermainkan babi hutan itu. Secara brutal, menyerang kepalanya sesering mungkin. Namun, serangan fisik biasa tanpa penguat sihir masih belum cukup tangguh untuk melumpuhkan monster berkulit tebal itu secara instan saat ini. Bagi si babi hutan, pukulannya hanya terasa seperti tepukan kecil biasa, yang membuatnya kembali percaya diri. Heinis mengira ini kabar buruk, padahal rencana licik bocah kita berjalan lancar. Dia sengaja memancing emosi babi itu agar melakukan kesalahan ceroboh. Benar saja, saat mengaktifkan kemampuan raungan khususnya, Van bisa melihat serangan pemecah raungan itu akan segera meledak. Disinilah dia memerintahkan pengendali angin untuk melepaskan sihir pemotong langitnya sekali lagi. Mengalirkan seluruh kekuatan badai langsung ke dalam mulut monster malang itu untuk menyumbat pernapasannya. Akibatnya, ledakan naungan tertahan di tenggorokan babi itu sendiri. Saat monster itu limbang kesakitan, Van memanfaatkan celah emas dengan turun tepat di depannya sambil merapatkan kedua telapak tangan. Dan begitulah, serangan doppelganger ini sukses menghantam tengkorak si monster dari dalam. Percayalah, kalian dan aku baru saja menyaksikan pertarungan yang sangat epik luar biasa. Sobat, mari kita intip kelanjutan pertarungan gokil ini. Si babi hutan akhirnya tumbang. Begitu penghalang sihirnya lenyap, Van langsung meneriaki si bocah bangsawan untuk segera mengambil alih panggung utama. Tanpa ragu, si bangsawan langsung bertindak, menabas kepala babi hutan itu sampai tawas seketika. Si pengendali angin sampai melongo keheranan, tidak percaya mereka baru saja mengalahkan babi neraka yang mengerikan itu. Sementara itu, Van perlahan bangkit berdiri lalu menghampiri si bocah bangsawan sambil mengulurkan tangannya. Dia bertanya, apakah si sombong itu baik-baik saja dan masih sanggup berdiri atau tidak. Pada momen ini, si bangsawan melupakan ego konyolnya dan menerima uluran tangan Van untuk
membantunya bangkit berdiri sambil terus mengeluh tubuhnya mau hancur. Hancur akibat serangan gelombang suara tadi. Van dengan tenang menjelaskan kalau serangan itu dilapisi sihir pengetar saraf. Mantan pembunuh bayaran kita ini kemudian menyarankan agar dia menutup telinganya lain kali demi mengurangi dampaknya secara signifikan. Si bangsawan pun tersenyum tipis dan berjanji akan mengingatnya. Meskipun dalam hati dia berharap tidak perlu bertemu monster itu lagi. Setelah urusan babi neraka selesai, Van langsung mengalihkan perhatiannya pada bunga-bunga kelulusan yang harus dikumpulkan demi lolos ujian berat yang mereka jalani saat ini. Sialnya, kelopak bunga air mata surga yang tersisa cuma ada 2 tangkai. Hal itu seketika mengingatkan Van pada ucapan penguji tentang rumitnya situasi jika terlalu banyak orang bekerja sama. Nah, coba kalian bayangkan situasi pelik ini saat waktu sudah habis tanpa ada sisa untuk mencari lagi, tapi sebelum Van sempat memutar otak, si bocah angin tiba-tiba maju dan menyambar kedua tangkai bunga tanpa ragu. Dia lalu menghampiri Pangeran Haynes dan menyodorkannya dengan sangat hormat, yang langsung diterima sang pangeran dengan senyuman tenang dan berwibawa. Melihat adegan jilat-menjilat itu, Van tentu saja mengejek si bangsawan karena memberikan bunga berharga kepada orang yang cuma berdiri manis menonton sejak pertarungan sengit tadi dimulai. Dia bahkan menyindir kalau tindakan itu terlihat seperti aksi suap-menyuap. Si bangsawan langsung meradang dan membela diri, bersikeras bahwa itu adalah kewajiban seorang pengikut setia. Namun saat dia menyodorkan tangkai bunga kedua kepada Van, karakter utama kita langsung dibuat terperangah kebingungan. Dia sama sekali tidak menduga kejadian gila ini dan sempat mengira si bangsawan salah memberikannya. Namun si bangsawan menjawab santai kalau dia sengaja melakukannya demi membalas budi. Karena dia sangat ogah memiliki utang nyawa pada orang dari kalangan jelata rendahan sepertinya. Selain itu, dia memperingatkan Van agar berhenti memanggilnya pengendali angin karena dia punya nama yang pantas. Dia memperkenalkan diri sebagai Val, disusul si bocah bangsawan satunya yang memperkenalkan namanya sebagai Ralph. Van pun membalas ramah sambil menyebutkan namanya, lalu mereka bersalaman singkat. Saat Van bercanda, mereka tidak akan bertemu lagi jika sampai gagal dalam ujian kelulusan ini. Sang pangeran mendadak menahan langkah mereka semua. Haynes kemudian memungut sisa kelopak bunga yang sudah layu di tanah, lalu menggunakan sihir cahaya miliknya untuk membuat kelopak itu mekar kembali. Begitu kuncup bunga kembali berwarna cerah, kedua bangsawan itu langsung terkesima heran. Mata mereka berbinar-binar kegirangan. Merasa sangat terhormat bisa menyaksikan keajaiban seindah itu langsung dari sang pangeran. Namun, Van merusak suasana estetik itu dan mengingatkan mereka kalau hari sudah hampir gelap, sehingga mereka harus segera kembali sekarang. Valk langsung membentaknya, menyuruh Van berhenti memerintah mereka, karena Pangeran Agung sedang berada di tempat ini. Tepat sebelum mereka melangkah pergi, Pangeran Haynes mendadak mengungkit sesuatu hal mencurigakan yang dia sadari selama perjalanan. Dia memperhatikan bagaimana Van diam-diam menghapus jejak kakinya dengan tanah selama perjalanan. Setahu sang pangeran, kemampuan menghilangkan jejak sebersih itu adalah teknik khas yang sering dipakai para pembunuh. Kalian pasti setuju kalau situasi ini mendadak jadi rumit, karena kemampuan bertarung dan kebiasaan kecil Van menunjukkan kalau dia bukan sekadar orang biasa, melainkan seorang pembunuh terlatih. Mendengar tuduhan itu, suasana hati Van mendadak menegang. Dia mulai cemas kalau tindakannya tadi terlalu mencolok, sehingga tidak sengaja membongkar identitas rahasianya yang sangat berbahaya itu. Ternyata, Pangeran Haynes sendiri hidup dalam ketakutan karena dikelilingi banyak musuh di istana. Ayahnya, sang raja, menikahi banyak putri dari wilayah jajahan untuk memperkuat genggaman kekuasaannya, menciptakan politik kerajaan yang sangat rumit. Apalagi Ibu Haynes adalah ratu kelima yang berasal dari faksi bangsawan dalam negeri sendiri, yang otomatis membuat kedudukannya menjadi sangat istimewa. Hal ini membuat ratu-ratu lain beserta saudara tirinya menganggap Haynes sebagai ancaman besar. Khawatir sang raja akan memilikinya sebagai pewaris tahta dengan tekanan mental yang berat itu. Haynes harus selalu waspada dari serangan pembunuh bayaran yang bisa datang kapan saja. Dari semua bukti yang baru saja dia lihat, dia mencurigai kalau sosok Van adalah agen rahasia yang dikirim untuk menyampaikannya. Jika kecurigaan itu benar,
Heinz tidak boleh membiarkan ancaman ini lolos hidup-hidup dan berniat langsung menghabisi Van saat itu juga. Sementara itu, keringat dingin mulai mengalir di wajah Van setelah menyadari kalau kebiasaan lamanya tidak bisa hilang begitu saja. Mau bagaimanapun, kenyataan kalau dia adalah mantan pembunuh bayaran. Sebelum kembali ke masa lalu, tidak bisa diubah. Masalah terbesarnya adalah dia tidak mungkin membocorkan rahasia itu di sini. Van tahu dia terpaksa harus segera memikirkan sebuah kebohongan yang meyakinkan demi lolos dari kecurigaan ini. Van bersikap tenang dan menjawab santai kalau dia tidak pernah tahu gerakan menghapus jejak itu dianggap sebagai etiket seorang pembunuh. Namun, Pangeran Heinz langsung menyadari kebohongan murahan itu dan tidak mempercayainya sedikit pun. Meski begitu, Van mengubah nadanya dan menyuruh sang pangeran mempercayai apapun maunya, karena apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Atmosfer sekitar pun semakin mencekam saat Van perlahan melangkah mendekati Heinz. Valk langsung pasang badan menghalangi jalan, namun di detik berikutnya, Van tiba-tiba lenyap dan mendadak muncul tepat di depan sang pangeran sambil menepuk pundaknya. Santai, dia berkata kalau tadi hanya bercanda dan memintanya tidak memasang wajah seseram itu. Van kemudian beralasan kalau dia memang tidak terbiasa berbicara sopan. Berdalih dirinya hanyalah bocah desa biasa yang tidak pernah diajari tata krama bangsawan. Dia lalu memberikan hormat tipis, sambil tetap menjaga ekspresi wajahnya agar emosi aslinya tidak terbaca. Tapi Heinz tidak mau dibodohi begitu saja dan menyuruh Van berhenti berputar-putar mencari alasan. Yang konyol, dia kembali mempertanyakan gerakan kaki kilat Van yang terlihat persis seperti kemampuan teleportasi tingkat tinggi, lalu menuntut jawaban langsung apakah dia benar-benar seorang pembunuh bayaran terlatih. Kali ini, Van akhirnya mengeluarkan alasan yang jauh lebih masuk akal. Mengklaim bahwa dia mempelajari jurus kilat itu dari Helen Steinherz, sosok yang telah merekomendasikannya ke akademi. Dia lalu berbohong kalau Helene menyarankannya menyembunyikan jurus itu karena bela diri adalah senjata andalannya. Di dalam hati, Van merasa bersalah karena asal catut nama orang tanpa izin. Namun kebohongan ini terbukti sukses membuat kecurigaan sang pangeran sirna. Bahkan Ralph langsung gemetaran begitu mendengar nama wanita agung itu, membuktikan pengaruh keluarganya yang luar biasa disegani. Mendengar nama sekuat itu, sang pangeran langsung teringat pada sosok wanita berjuluk Bunga Es. Dia tahu betul kalau wanita tangguh tersebut menempati kasta tertinggi di jajaran petinggi akademi. Satu-satunya hal yang sulit dia percaya adalah bagaimana wanita terhormat sepertinya akrab dengan teknik pembunuh bayaran. Namun Heinz tidak mau memikirkannya lebih jauh karena sangat yakin keluarga Steinherz tidak mungkin mau terlibat dalam rencana konyol untuk membunuh seorang pangeran. Ralph kemudian mendesak Van, menanyakan alasan orang sehebat Helen bersedia merekomendasikan rakyat jelata rendahan sepertinya. Van hanya menjawab santai kalau dia sendiri tidak tahu alasannya. Karena Helen cuma menyuruhnya pergi ke akademi berbekal surat rekomendasi tersebut. Sang pangeran kemudian menimpali dengan dugaannya sendiri, dan mengira Helen berniat melatih Van agar bisa direkrut ke keluarganya. Kisah ini makin seru. Jadi pastikan kalian tetap bersamaku untuk menyimak kelanjutannya. Melihat langsung kehebatan si Van, kalian dan saya pasti sepakat kalau sang pangeran akhirnya melunak dan berterima kasih dengan sangat sopan, menyadari bahaya sangat besar yang baru saja mengancamnya. Jika menghadapi monster itu sendirian, sang pangeran mengaku berutang budi pada Van, bahkan sampai membungkuk hormat. Tapi dasar si Van yang cuek bebek, dia langsung bilang kalau dia bertarung bukan demi pangeran. Valk langsung memarahi Van karena sikapnya yang kurang ajar itu. Tapi jagoan kita mana peduli. Apalagi setelah semua penderitaan yang sudah dia lewati selama ini. Angin lalu saja bagi dia. Pangeran diam-diam menyadari hal ini. Tahu kalau si Van malah menyindirnya alih-alih meminta hadiah apapun. Saat waktu ujian berakhir, para murid pun mulai keluar dari area hutan. Ada yang berhasil membawa bunga ujian, tapi banyak juga yang pulang babak belur, lelah, dan bertangan hampa. Rasa cemas menyelimuti mereka yang takut tidak bisa masuk akademi bergengsi ini. Karena mereka bingung harus pasang muka seperti apa di depan keluarga nanti. Sementara itu, si Profesor licik mulai ketar-ketir karena sang pangeran masih belum juga kembali dari dalam hutan. Padahal dia sudah mengatur agar hanya ada monster lemah di hutan,
agar pangeran bisa menang mudah. Tapi yang bikin dia makin panik adalah monster celeng mereka juga tidak muncul-muncul. Tepat saat itu, rombongan berempat akhirnya keluar dari hutan. Si profesor sempat merasa sangat lega melihat pangeran baik-baik saja. Tapi kelegaan itu seketika sirna begitu melihat si Van. Wajahnya langsung berubah murka. Di sisi lain, penguji menyambut jagoan kita dan bertanya apa dia baik-baik saja. Tapi si profesor malah hilang kendali dan keceplosan teriak kaget bahwa Van seharusnya sudah mati. Dengan muka polos tanpa dosa, Van bertanya apakah profesor punya masalah dengan keselamatannya. Sadar dirinya keceplosan, si profesor langsung mencoba bersikap tenang. Dia beralasan cuma syok melihat Van bisa pulang hidup-hidup. Tapi dengan santai Van bilang kalau dia tidak sendirian. Satu persatu, anak-anak lain mulai muncul dari belakangnya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, mereka sedang menyeret sesuatu yang sangat berat di tanah. Si profesor hampir kena jantungan, tidak percaya dengan apa yang sedang dia lihat di sana. Bahkan penguji sampai melotot kaget dan bertanya, apakah itu benar-benar monster sihir? Para murid menjelaskan monster itu dikirim untuk membunuh pangeran. Makanya kepalanya dibawa sebagai bukti. Kedua instruktur langsung terbungkam dengan alasan yang sangat berbeda. Si penguji heran kenapa monster seberbahaya itu berkeliaran. Sedangkan si profesor shock karena rencana pembunuhannya gagal total. Semua mata tertuju pada si profesor yang mati kutu. Untungnya, sang pangeran mengalihkan perhatian semua orang dengan memuji kelompok Van. Tapi melihat pangeran utuh, si profesor makin kecewa. Penguji kemudian bertanya dengan sopan, apakah pangeran ikut bertarung melawan monster itu? Namun dengan tenang pangeran menjawab bahwa dia hanya menonton saja dari pinggir lapangan. Seketika itu juga, si profesor sadar posisinya sangat terancam. Jika sampai ada yang tahu dia melepas monster untuk menyerang pangeran, tamat sudah karir dan juga nyawanya. Sang pangeran lalu bertanya dengan polos kenapa wajah profesor pucat sekali. Panik, si profesor langsung putar otak dan memuji-muji kehebatan pangeran karena mengalahkan monster sekuat itu. Pangeran langsung meluruskan dan mengingatkan si profesor pikun kalau dia tidak melakukan apa-apa. Pahlawan sebenarnya adalah anak-anak lain, terutama si Van yang jadi kunci keselamatan mereka. Kedua instruktur tentu saja syok setengah mati mendengar hal itu. Semua orang di sana gempar dan menolak percaya kalau seorang Gelda bisa menjadi yang terkuat di antara mereka. Ralph langsung membela Van dan bilang kalau pengetahuan sihir Van benar-benar di luar nalar untuk ukuran seorang Gelda. Dietrich pun malu-malu mengiyakan kehebatan si Van ini. Si profesor hanya bisa melotot tak percaya karena si Gelda malah mendapat semua pujian. Tapi pangeran memberikan pukulan telat dengan berkata hal itu wajar bagi pilihan keluarga Steinhardt. Padahal Van tidak belajar banyak dari hal lain, tapi dia memilih diam dan menikmati dramanya. Setelah kejadian itu, rumor tentang kehebatan si Gelda pilihan sang wanita bunga es pun menyebar luas. Mendengar itu, penguji langsung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Van. Bagaimanapun juga, menyelamatkan nyawa seorang pangeran adalah jasa yang sangat luar biasa bagi kerajaan. Tapi dasar Van yang kelewat jujur. Dia langsung bilang, kalau dia tidak pernah berniat melindungi pangeran. Menyelamatkan sang pangeran hanyalah efek samping dari mengalahkan monster itu. Setelah itu, Van langsung mengalihkan topik ke hal yang lebih penting. Mereka pun mengeluarkan bunga biru ujian mereka. Penguji langsung menoleh ke arah profesor dengan penuh harap. Meski hatinya dongkol setengah mati, profesor terpaksa mengumumkan hasil ujiannya. Dia menyebut nama ketiga anak itu satu persatu, termasuk nama Van. Dan menyatakan mereka semua lulus. Kini Van resmi menjadi murid akademi. Setelah semua selesai, pangeran memerintahkan penguji untuk menyelidiki asal-usul monster itu. Adegan pun berpindah ke upacara penyambutan murid baru akademi. Kepala sekolah menegaskan bahwa akademi ini bukan cuma untuk mereka yang jago sihir saja, melainkan untuk membentuk talenta muda menjadi ksatria hebat yang siap melindungi kerajaan mereka. Di tengah riuhnya murid lain, Van merasa sangat puas, karena hidupnya kini berubah jadi jauh lebih baik. Di kehidupan pertamanya dulu, dia bahkan tidak pernah bermimpi bisa masuk akademi ini. Apalagi sampai diterima sebagai murid resmi. Dari atas panggung, hal lain diam-diam memperhatikan si jenius muda yang punya potensi besar untuk menghapus diskriminasi terhadap kaum Gelda di dunia. Tak lama kemudian,
Dia berjalan menyusuri lorong menuju sebuah pintu berukiran indah. Di dalam ruangan itu, ada sebuah meja bundar dengan 5 kursi, yang salah satunya masih kosong. 4 orang di dalam ruangan tampak menatap tajam ke arah lain, karena sudah menguji kesabaran. Mereka Putri Pedang, Karina Ryutel, langsung menyindir hal lain yang datang sambil tersenyum santai. Sementara itu, Amelia Rodovald tetap tenang dan hanya bertanya apa tujuan pertemuan mendadak ini. Sang Jotos Henin, Arnold Clavis, menimpali bahwa hanya ada satu agenda penting malam ini. Pangeran ke-8 Leonis langsung memperjelas bahwa agenda mereka adalah memutuskan bagaimana cara menangani penyusup di antara mereka. Amelia yang kebingungan pun bertanya apa maksud ucapan sang pangeran. Arnold menjelaskan bahwa masuknya murid Galda pertama dalam sejarah telah memicu kegemparan besar di kalangan bangsawan. Karina pun mengejek keputusan itu sambil bercanda kalau monster juga bisa masuk nanti. Namun, orang yang paling tidak terima dengan kelulusan Van adalah Leonis. Dia langsung menoleh ke arah lain, anggota terakhir dari 5 mahkota cahaya. Dengan tatapan yang sangat tajam, dia menuntut penjelasan masuk akal kenapa Helain merekomendasikan seorang Galda kotor ke akademi. Bergengsi mereka, di akademi ini, para bangsawan dan penyihir hebat berkumpul di bawah satu atap. Bahkan di antara para elit, perkelahian karena harga diri sudah biasa terjadi. Untuk mengatasi konflik ini, dibentuklah 5 mahkota cahaya yang memegang otoritas penuh atas disiplin di akademi. Kalian pasti bingung kenapa pangeran ini emosi sekali kan? Ternyata Leonis menuntut penjelasan dari hal lain karena telah membuat keputusan konyol yang dianggap mencoreng nama baik mereka. Tanpa ragu Helain menjawab bahwa dia melihat sendiri kekuatan Van dan mengakui bakatnya. Tapi sang putri pedang merasa kata kuat dan kaum Galda sangat tidak cocok disandingkan. Dia menolak percaya kalau ras yang dikutuk sejak lahir bisa berguna dalam pertempuran. Bahkan Amelia yang biasanya tenang pun setuju kalau hal ini sangat tidak masuk akal sehat. Sebab ras yang tidak punya sihir jelas tidak akan bisa bertahan dalam pertarungan nyata. Leonis pun mengejek hal lain yang dianggap tidak punya akal sehat sama sekali tentang hal itu. Hal lain tersinggung saat disindir soal akal sehat. Baginya, akal sehat hanyalah alasan orang malas berpikir dan memaksakan kehendak bodoh mereka. Leonis pun mulai naik pitam karena harga dirinya terluka. Pada akhirnya, kalian dan saya harus bersiap untuk babak baru. Karena Arnold mengusulkan ujian langsung untuk membuktikan kekuatan asli Van. Dan Leonis pun sangat bersemangat memulainya. Kalian harus tahu, situasi makin panas karena dia malah mengusulkan hukuman buat mempermalukan. Helen, kalau Van gagal ujian, Helen yang tenang langsung memperingatkan mereka agar tidak meremehkan pilihannya. Ucapan itu bikin Corina kesal setengah mati sampai dia menawarkan diri buat menguji Van sendiri. Leonis pun langsung mengizinkannya untuk menghancurkan si orang asing. Sementara Corina mulai mengejek Helen. Corina menyindir apakah bocah Galder itu adalah tip kesukaan Helen. Dia menegaskan bahwa tujuan utamanya hanyalah menghancurkan mainan kesayangan Helen beserta kesombongannya. Seminggu berlalu sejak kelas dimulai dan Van tampak berjalan sendirian melewati lorong sekolah. Meskipun dia sering ditatap sinis oleh murid lain, semuanya berjalan cukup lancar. Dia kemudian teringat kejadian tidak menyenangkan di kelas sebelumnya. Sang instruktur sengaja menanyakan teori sihir tingkat tinggi untuk mempermalukannya di depan umum. Suasana kelas mendadak hening karena topiknya terlalu sulit bagi mereka. Lalu instruktur payah itu mulai mengejek. Dia meremehkan kaum Galder yang dianggap malas membaca buku dan tidak mungkin bisa menjawabnya. Tapi di luar dugaan, Van justru membalikkan keadaan dan membuat guru tua itu kehilangan muka. Van mengambil alih jalannya pelajaran dan menguliahi balik si profesor tua yang keriput itu. Sejak kejadian luar biasa tersebut, tidak ada lagi murid atau guru yang berani macam-macam dengannya. Tiba-tiba lamunannya buyar saat Ralph menepuk punggungnya keras-keras sambil mengajaknya makan. Siang bersamaan, Van mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Membuat Ralph kebingungan karena tidak mengerti maksud ucapan tersebut. Sambil mengabaikan kebingungan itu, mereka berdua pun berjalan menuju kafetaria. Namun di tengah jalan, seorang gadis berambut ungu tiba-tiba memanggil Van dengan wajah kesal. Seolah Van melakukan kesalahan besar. Dia merasa tersinggung
karena Van lewat begitu saja tanpa menyapanya dengan sopan. Meski mereka sudah meminta maaf, mata Van mendadak terbelalak saat gadis itu menodongkan pedang tepat ke lehernya. Van langsung bertanya ketus, apa maunya cewek gila ini? Sambil tersenyum sombong, dia menuntut kaum Golda untuk bersujud di depannya. Tapi dengan sangat tenang, jagoan kita memberikan jawaban menohok. Dia menegaskan kalau mereka berdua adalah murid di akademi yang sama. Jadi dia tidak sudi bersujud begitu saja. Mendengar itu, si gadis bertanya dingin, apakah Van sadar akan kasta rendahnya? Tiba-tiba Ralph maju untuk membela sahabatnya dan berkata tindakan gadis itu sudah kelewatan. Tapi si gadis berkilah bahwa mendisiplinkan murid rendahan sangat penting demi menjaga kepatuhan kepada para senior. Van mengangguk setuju kalau senior memang harus dihormati. Tapi, dia sama sekali tidak suka jika ada orang asing yang tidak stabil emosinya mencoba memaksakan rasa hormat itu dengan ujung pedang. Nah, perhatikan baik-baik dan langsung mencengkeram pedangnya dengan kuat hingga tidak bisa digerakkan. Begitu cewek itu panik dan mengerahkan seluruh tenaganya. Tiba-tiba di detik itu juga, Van menebasnya dengan pukulan presisi hingga pedang logam itu patah menjadi dua bagian. Melihat teknik pemutus itu, si gadis sombong langsung gemetar dan mulai berkeringat dingin. Karena ketakutan, menyerang Van dengan pedang Seng murah adalah kesalahan fatal dari seorang amatir. Bahan Seng memang bagus untuk menyalurkan sihir bagi pemula. Tapi terlalu rapuh untuk pertarungan sungguhan, gadis itu mengeluh kesal. Dia berdalih tidak diizinkan membawa pedang sungguhan di lingkungan akademi karena hak istimewa itu hanya milik 5 mahkota bercahaya. Mendengar gelar asing itu, rasa ingin tahu Van pun langsung terusik. Tiba-tiba sang putri pedang muncul di lokasi kejadian dan langsung menuduh Van tidak menghormati senior serta merusak barang milik orang lain. Si rambut ungu langsung menunduk ketakutan menyapa kehadirannya. Dialah Nona Karina. Nama legendaris itu langsung memicu ingatan luar biasa dalam memori pahlawan kita di kehidupan sebelumnya. Semua orang pasti mengenal reputasi mengerikan dari sosok Karinasi. Pedang darah. Otaknya mendadak macet memikirkan kenapa sang malaikat maut legendaris bisa ada di akademi ini. Van ingat bahwa saat dia masih menjadi pembunuh bayaran sebelum regresi, kerajaan sedang dilanda banyak pemberontakan. Salah satunya adalah faksi pembersihan kejam yang bernama Cincin Pemusnahan Putih. Dan nama yang paling dia ingat adalah Nona Karina. Dia adalah monster mengerikan yang telah membantai banyak pahlawan legendaris. Untuk menghancurkan faksi kejam tersebut, pihak kerajaan bahkan sampai harus menanggung kerugian yang sangat besar. Pada akhirnya, semua kekacauan hebat itu memicu konflik berdarah lainnya, yaitu perang perebutan tahta kerajaan. Jagoan kita hanya pernah melihat Karina sekali saja di medan perang. Tapi pertemuan singkat itu sudah cukup untuk membekas selamanya di ingatannya. Dia tidak habis pikir mengapa calon musuh terbesar kerajaan ada di sini. Selagi Van sibuk melamun, Karina menyadari tatapannya dan langsung menganggap itu sebagai kesalahan. Baru, dia menyebut tindakan Van sangat tidak sopan karena berani menatap tajam seorang senior di sekolah. Van meminta maaf, tapi dia menyindir dengan santai bahwa dia tidak menganggap Karina lebih tinggi darinya. Ralph yang panik langsung berbisik memperingatkan Van agar tidak memprovokasi gadis berbahaya itu lagi. Ralph terus memperingatkan siapa sosok asli gadis tersebut. Dia menjelaskan bahwa Karina adalah bagian dari 5 ksatria bercahaya, yaitu 5 murid paling berbakat dan paling elit di seluruh akademi sihir ini. Mereka memiliki tingkat kekuatan yang berada di level yang sangat berbeda dari murid biasa. Ralph menyebutnya sebagai jenius yang masuk akademi sejak umur 13 tahun. Mendengar itu, Van mulai menyadari sesuatu. Dia sadar bahwa Karina sebenarnya adalah putri dari seorang bangsawan agung. Karena dia tidak tahu hal ini di kehidupan sebelumnya. Latar belakang asli gadis itu pasti telah disembunyikan setelah dia memberontak. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di tempat seperti ini pada masa mudanya. Hal ini membuat pikiran Van beralih ke hal yang jauh lebih gelap dan berbahaya bagi masa depannya. Van mulai berpikir, apakah ini kesempatan terbaik untuk membunuh Karina sebelum keadaan menjadi kacau? Jika dia menghabisinya sekarang, dia bisa memotong akar dari pemberontakan besar di masa depan agar tidak terjadi. Bisa jadi ini kesempatannya untuk melenyapkan Karina sebelum keadaan lepas kendali.
Jika dia menebasnya sekarang, dia bisa menghapus akar pemberontakan masa depan, dan jika hal itu, pemberontakan tidak pernah terjadi, perang perebutan tahta pun tidak akan ada. Nah, kalian bisa menebakkan betapa kacaunya jika rencana ini gagal? Lamunannya buyar saat Karina menyadari tatapan tajamnya lagi. Karina memperingatkan bahwa dia punya izin resmi untuk membawa pedang asli di sekolah. She langsung memasang kuda-kuda bertarung yang sangat mematikan. Tampak siap menghabisi nyawa lawan dalam sekejap mata tanpa ragu. Ralph yang panik langsung menyuruh Van untuk segera meminta maaf sebelum nyawanya melayang. Tapi dengan santai, Van berkata dia hanya ingin memastikan sesuatu dan menyuruh temannya itu mundur selangkah. Van pun ikut memasang kuda-kuda bertarung, yang justru memprovokasi sang putri pedang untuk menyerang. Kesabaran sang putri pedang 1000 akhirnya habis, dan dia langsung merangsak maju berniat membunuh Van. Serangannya datang sangat cepat, sampai tidak terlihat mata biasa. Tapi luar biasanya, Van berhasil menghindarinya dengan gesit, hanya mendapat goresan kecil alih-alih luka fatal di tubuhnya. Karina mendadak menghentikan hukumannya. Dia berkata akan melanjutkan hukuman itu lain kali, lalu pergi bersama gadis berambut ungu. Begitu mereka tiba di tempat sepre yang jauh dari pengawasan murid-murid lain, situasi aslinya terungkap. Gadis berambut ungu bertanya dengan bingung kenapa Karina melepaskan bocah itu begitu saja. Sang putri pedang berusaha keras menjaga wibawanya sebelum akhirnya berlutut lemas di tanah dengan sisa kekuatannya. Dia mengaku bahwa dialah yang tidak berdaya dan terpaksa melepaskannya. Karina memperingatkan agar kejadian memalukan ini tidak tersebar luas, sambil memperlihatkan memar akibat serangan fatal dari jari tangan Van. Dia ingat pernah membaca tentang teknik rahasia ini di buku bela diri kuno, yang disebut sebagai titik keras. Serangan saraf mematikan ini bisa membuat korbannya lumpuh total dan tidak bisa berjalan. Si rambut ungu lalu bertanya, apakah pertarungan tadi berakhir seri? Tapi Karina hanya diam membisu. Di dalam hatinya, dia sangat sadar kalau itu sama sekali bukan hasil yang seimbang. Saat bertarung, Karina mengincar lehernya. Tapi Van justru berhasil mendekat dan menargetkan titik kelemahannya dengan kejam. Meskipun dia mencoba melompat mundur untuk menghindar, kecepatannya kalah jauh dari serangan mematikan Van. Tebasan pedangnya meleset, sementara jagoan kita sukses mendaratkan serangan tepat di titik vitalnya. Karina merasa sangat terguncang, karena jurus itu biasanya hanya diajarkan di sekolah pedang legendaris kekaisaran. Karina bingung dari mana Van belajar teknik tingkat tinggi itu. Tapi si karakter figuran berambut ungu malah sibuk menghibur diri dengan mengklaim Karina yang menang. Kita lihat kelanjutannya di video berikutnya ya. Sini ikut gua lihat kelanjutan aksi si putri pedang yang pura-pura setuju padahal dia tahu rahasianya. Serangan vital tadi itu nggak mematikan, tapi sumpah, rasanya sakit luar biasa. Kalau tadi itu pertarungan hidup mati, dia yakin jiwanya sudah melayang terbang pakai tiket kelas ekonomi langsung ke akhirat. Sambil menepis pikiran itu, dia pun bangun dan mengaku lengah. Tapi tenang, lain kali dia bakal bawa pedang asli buat menghancurkan Garuda itu sampai berkeping-keping. Sementara itu, Ralph bertanya pada si tokoh utama kita tentang apa yang sebenarnya ingin dia pastikan waktu itu. Van mencoba mengabaikannya, tapi cowok itu terus saja merongrongnya untuk meminta penjelasan jelas. Di sisi lain, pahlawan kita malah asik melamun sendiri karena menyadari bahwa si putri pedang sebenarnya menahan diri. Karina bahkan tidak menggunakan sihir khusus miliknya sama sekali. Meski dia menyebutnya sebagai hukuman, sebenarnya dia tidak berniat melukainya secara serius. Van pun bergumam sendiri kalau Karina itu gadis yang baik. Ucapan itu jelas membuat Ralph kaget setengah mati. Tapi sekarang, pahlawan kita sangat yakin kalau gadis itu belum menjadi si pisau berdarah yang kejam, dan dia bertekad untuk mengubah takdir buruknya. Ralph akhirnya menyerah dan mengira kepala Van mungkin habis terbentur sesuatu yang keras. Begitu Van masuk ke dalam kelas, semua orang langsung bungkam dan buru-buru membuang muka demi menghindari tatapannya. Saat dia duduk, teman-teman sekelasnya langsung asyik berbisik membicarakan insiden di koridor tadi. Van hanya bisa tersenyum canggung. Tapi dua anak buah setianya tiba-tiba datang membawa sejuta kepedulian yang hangat. Ralph menawarkan diri untuk menemaninya meminta maaf kepada si putri pedang.
Sedangkan Falk berjanji akan meminta ayahnya membereskan kekacauan ini. Van hanya menatap dua cowok berhati emas yang sangat baik ini. Dia meminta mereka berhenti ikut campur urusan orang lain. Sambil bercanda, dia bilang mereka berdua sudah banyak berubah sejak pertama kali bertemu. Meski dalam hati dia sangat menghargai niat baik mereka. Namun, dia berniat menyelesaikan masalah ini dengan tangannya sendiri. Hal itu tentu saja membuat kedua temannya shock dan bingung. Van bergumam bahwa untuk mencegah lahirnya si pisau berdarah, dia harus menghadapinya. Van lalu membuat lelucon garing bahwa Lima Cahaya hanyalah murid biasa yang bertugas menjaga disiplin sekolah, jadi tidak ada yang istimewa. Falk dan Ralph melongo mendengar ucapan super santai dari temannya. Nah, disinilah kalian harus perhatikan baik-baik saat perhatian semua orang mendadak teralihkan ke Helen yang baru masuk. Gadis itu melangkah masuk ke dalam kelas lalu memanggil nama Van dengan sangat lantang. Sambil bersandar santai di kursinya, Van bertanya ada angin apa dia kemari. Helen dengan sopan meminta Van menemaninya sebentar saja, karena dia harus segera menghadiri kelas lain dalam waktu dekat. Van menatapnya dalam diam selama beberapa saat, menyadari bahwa ini bukanlah jenis undangan yang bisa dia tolak begitu saja. Setelah mereka berdua pergi keluar, seluruh isi kelas langsung dibuat terperangah tidak percaya. Sebab, belum pernah ada yang berani bicara sesantai itu pada sang gadis sebelumnya. Adegan pun berpindah ke meja ten di tengah taman bunga yang indah. Tempat yang sangat sempurna untuk mengobrol berdua. Helen tersenyum manis sambil mengabarkan bahwa Lima Cahaya sepakat mengirim Karina untuk menguji kemampuannya. Van langsung menyaut dengan sarkas bahwa peringatan dari gadis cantik di depannya ini agak sedikit terlambat. Helen tetap ceria dan mengaku tidak menyangka Karina akan bergerak secepat itu. Karina memang ditakdirkan memimpin keluarga pendekar pedang Lothair yang legendaris. Jadi bakatnya yang luar biasa sama sekali tidak mengejutkan bagi Van. Namun, Van merasa ada sesuatu yang jauh lebih mendalam di dalam diri gadis itu. Dia bukan sekadar pewaris berbakat biasa. Helen memiringkan kepalanya dengan heran dan bertanya apa maksud perkataannya. Bingung menjelaskannya, Van bilang Karina terasa seperti seseorang yang telah membuang segalanya dalam hidup demi melatih pedangnya saja. Mata Helen sedikit menyipit mendengar analisis tajam itu dan langsung memuji kepekaan Van. Dia mengbocorkan bahwa Karina bukan sekadar anak bangsawan biasa dari keluarga Lothair. Faktanya, dia lahir dari hubungan gelap dengan seorang pelayan dan tidak pernah diakui secara resmi sebagai anak sah. Semua pandangan itu berubah drastis saat dia menginjak usia 10 tahun. Dalam sebuah latihan tanding santai, dia benar-benar membantai kakak laki-lakinya yang berumur 17 tahun tanpa ampun sama sekali. Padahal saat itu semua orang mengira kakaknya yang akan mewarisi nama keluarga. Tapi bakat mutlak Karina memaksa mereka berpikir ulang. Meski dibenci seumur hidupnya, dia tetap terpilih menjadi kepala keluarga selanjutnya. Kalian juga pasti mikir hal yang sama kan? Bagaimana bisa Helen tahu detail pribadi itu? Van pun menanyakannya langsung. Helen tertawa kecil dan menjawab bahwa dunia bangsawan memang selalu dipenuhi gosip hangat. Sambil mengesampingkan hal itu, dia teringat pertama kali melihat Karina di sebuah pesta formal sebelum upacara masuk akademi. Gadis kecil itu berdiri sendirian di sudut yang sepi, tanpa ada seorang pun yang menyapanya. Dia hanya diam melihat ayahnya sendiri mengabaikan keberadaannya dan asyik mengobrol dengan orang lain seolah dia tidak kasat mata. Kurangnya kasih sayang itu terpancar jelas dari kedua matanya yang kosong tanpa jiwa. Melihat betapa khawatirnya Helene, Van bertanya kenapa dia tidak mendekatinya saat itu saja. Helene menjelaskan bahwa situasinya rumit, karena jika pewaris keluarga bangsawan besar lain ikut campur, itu akan memicu masalah politik. Tindakan itu akan dianggap sebagai campur tangan keluarga Steinhardt dalam urusan internal keluarga. Luthier, Van menghela napas panjang, merasa sangat muak dengan betapa rumitnya tradisi konyol para bangsawan ini. Helen melanjutkan bahwa Karina mungkin tidak mengingat malam itu sama sekali. Dengan kondisi politik keluarganya sekarang, dia takut gadis itu akan tersesat ke jalan yang salah. Ekspresi Van langsung berubah menjadi serius. Dia bertanya apa yang akan Helen lakukan jika hal itu benar-benar terjadi suatu hari nanti. Helen menjawab tanpa ragu bahwa dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan gadis
Itu demi menebus penyesalan masa lalunya. Pada momen itulah, semua teka-teki mulai terhubung dengan jelas. Van selalu percaya Helen ditakdirkan menjadi pahlawan legendaris dalam sejarah. Namun, anehnya dia tidak pernah mendengar namanya sama sekali di kehidupan sebelumnya. Kemungkinan besar hidupnya berakhir tragis saat mencoba menyelamatkan Karina yang telah kehilangan arah, seolah bisa membaca pikiran Van. Helen memperingatkan agar dia tidak bersikap terlalu sentimental atau kasihan padanya. Dia menegaskan dirinya tetaplah seorang pendekar pedang kejam yang tidak akan segan-segan menebas Van jika perlu. Pahlawan kita dengan penuh percaya diri menjawab bahwa dia sangat mengerti dan obrolan ini justru membuatnya makin termotivasi. Menatap langsung ke matanya, Van bersumpah akan menghapus semua penyesalan gadis itu. Di kehidupan lalu, Karina memang tidak terbendung. Tapi kali ini dia punya kesempatan emas untuk menghentikan ancaman itu sejak awal. Terkejut dengan tekad kuat cowok itu, Helen mengaku merasa sedikit lega mendengarnya karena dia memang berharap Van bisa membantunya. Namun, ucapan kosong saja tidak cukup. Jadi dia bertanya bagaimana cara Van melawan pedang mustahil itu. Van meyakinkannya bahwa dia punya cara jitu dan dengan santai mengajaknya bertemu sepulang sekolah. Untuk membuktikannya langsung sore harinya, Ralph dan Falk tampak sedang berjalan menyusuri hutan lebat untuk mencari keberadaan temannya. Falk merasa tidak enak karena harus membuntuti teman mereka secara diam-diam seperti ini. Sementara itu, Ralph merasa sangat curiga kemana perginya si Falk tanpa mengucapkan sepatah kata. Pun sejak tadi siang, siapapun pasti akan penasaran melihatnya menyelinap pergi ke hutan hanya berdua dengan sang putri. Falk mencoba mencairkan suasana dengan mengalihkan topik pembicaraan. Hingga akhirnya, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Di sana, Van berdiri kokoh di tengah badai salju yang sangat membekukan. Di hadapannya, Helen tampak menyerang dengan serius tanpa menahan diri sama sekali. Menghujani cowok itu dengan ribuan tombak es tajam. Mendengar suara panik kedua temannya, Van pun menoleh ke belakang. Sayangnya, sang putri es tidak mengenal kata jeda dalam kamusnya. Dia langsung menghukum Van yang berani memalingkan wajah di tengah pertarungan sengit. Helen melepaskan jurus 1000 duri taman es, mengirimkan sulur es raksasa yang langsung melesat cepat ke arah mereka bertiga. Ralph dan Falk seketika langsung menyesali keputusan bodoh mereka untuk datang ke sini. Namun di saat kritis itu, Van melepaskan satu tebasan yang sangat fokus, menghancurkan seluruh serangan es tersebut dalam sekali pukul. Dia kemudian berbalik dengan senyum usil, menyambut kedatangan kedua temannya. Van malah menantang mereka berdua untuk bergabung dengan Helen dan menyerangnya bersama-sama, menyombongkan diri karena kesulitan mencari lawan sepadan. Sementara itu di tempat lain, Simon datang menemui Karina. Karina sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Jadi dia langsung bertanya tanpa basa-basi, apakah sang pangeran membutuhkan sesuatu darinya. Simon menjawab tidak ingin mendesaknya, tapi dia penasaran dengan rencananya. Nah, kalian dan gua pasti penasaran, karena Karina bilang senjata rahasia dari keluarganya telah tiba. Mendengar hal itu, kilatan licik yang penuh misteri langsung terpancar jelas dari kedua mata Simon. Kalian dan gua bakal masuk ke cerita gokil ini saat Anastasia datang keberatan membawa peti mati raksasa. Dia bertanya ke Karina harus ditaruh di mana. Lalu dengan santai Karina menyuruh membawanya dan memperlakukannya dengan sangat penuh kehati-hatian. Simon sendiri sampai tidak percaya melihat benda sekuno itu. Sebuah artefak legendaris yang memancarkan kekuatan luar biasa tepat di hadapannya. Karina lalu bertanya kepada Simon apakah itu sudah cukup untuk tugas mereka, atau malah terlalu berlebihan hanya untuk membantai seorang Garuda. Tapi Simon jelas ingin pertarungan ini menjadi tontonan spektakuler, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan sederhana, Simon berkomentar kalau wanita sekelas Karina adalah pedang tanpa sarung dalam wujud manusia, seseorang dengan bakat luar biasa yang sangat layak mendapatkan panggung mega. Bagi orang sehebat dia, jelas tidak ada panggung yang lebih cocok daripada saat ini untuk memamerkan keahlian bertarung yang dia miliki kepada semua orang. Sementara itu, sebuah pengumuman mendadak muncul di papan buletin, membuat seluruh siswa di akademi langsung geger. Pengumuman itu menyatakan kalau Karina, salah satu dari 5 mahkota jenius, secara resmi menantang murid tahun pertama bernama Van untuk berduel sebagai hukuman karena telah
mengacaukan ketertiban umum, berita ini menyebar secepat kilat, memicu kerumunan murid yang saling berbisik heran di depan papan pengumuman. Semua orang tahu ini bukanlah duel biasa, melainkan pertarungan hidup dan mati. Kebanyakan dari mereka berbisik kalau ini lebih mirip jebakan kematian yang sengaja disiapkan. Pertarungan bakal digelar di area latihan utama Akademi Kerajaan, yang biasa disebut para murid sebagai arena cincin kapur. Tempat ini bukan sekadar tempat latihan biasa yang sepi. Ini adalah panggung suci tempat berlangsungnya duel resmi antar murid, sekaligus area ujian ekstrem untuk menguji batas kekuatan serta keberanian sejati seseorang. Karena, perhatiin baik-baik bagian ini. Reputasi arena itu sangatlah sakral, dan saat hari duel tiba, udara terasa mencekam. Para murid dari segala penjuru langsung datang berkumpul, memadati tribun dengan sorakan riuh serta tatapan penasaran. Di tengah arena, Van tampak santai melakukan peregangan sambil menunggu musuhnya tiba. Penonton pun semakin membeludak seiring berjalannya waktu, karena semua orang tidak ingin melewatkan momen yang diyakini bakal jadi duel paling tak terlupakan dalam sejarah sekolah. Ralph berkomentar kalau atmosfernya terasa sangat suram. Lalu Falk menimpali bahwa dia sudah tahu alasan di balik ramainya kerumunan hari ini. Semua orang sadar kalau pertarungan ini sebenarnya bukanlah duel biasa. Ralph langsung bingung mendengar ucapan tersebut, hingga akhirnya Helen menjelaskan situasinya dengan sangat tenang. Dia menegaskan bahwa ini sama sekali bukan duel, melainkan eksekusi sepihak antara salah satu dari 5 mahkota bersinar melawan Agartha, yang diramal akan berakhir dengan pembantaian sepihak yang kejam. Itulah tontonan sadis yang dinantikan penonton, dan alasan utama mereka datang kemari. Namun Ralph membalas kalau itu hanyalah sudut pandang orang biasa yang meremehkannya. Falk kemudian menimpali kalau mereka sudah tahu betul kekuatan mengerikan milik Van, sosok yang mustahil diukur dengan logika sehat manusia biasa. Helen lalu melirik ke arah sang pangeran yang menonton dari balkon atas dan berbisik kalau sang pangeran pun memikirkan hal serupa. Benar saja, Pangeran Hans terlihat hadir di tribun penonton, mengamati jalannya laga dengan sangat serius. Simon, yang menyadarinya dari kejauhan, merasa heran mengapa sang pangeran sudi menonton duel kelas bawah ini, meski dia tak menemukan jawaban pastinya. Tak lama kemudian, gerbang raksasa arena mulai terbuka, dan Karina melangkah masuk sambil menggotong peti mati berat itu dengan kedua tangannya. Begitu Ralph melihatnya, wajahnya langsung pucat cemas. Sementara Helen berbisik kalau Karina tidak main-main dan membawa benda super berbahaya untuk pertarungan ini. Bahkan Van sendiri tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya saat melihat peti mati itu. Sambil bercanda garing, dia berkelakar kalau Karina mungkin sengaja membawakan peti mati khusus untuknya, walau dia bergumam kalau itu mungkin terlalu berlebihan. Karina menyuruhnya diam dan berhenti berakting konyol, karena peti mati tersebut sebentar lagi akan menjadi kuburan bagi nyawanya sendiri. Tanpa menunggu lama, Karina langsung membuka peti itu, memperlihatkan barisan pedang tajam legendaris dengan segel sihir luar biasa di dalamnya. Senjata gokil ini dikenal sebagai peti pedang, sebuah gudang senjata portabel yang diwariskan turun-temurun oleh para master pedang keluarga Luthi. Falk terbelalak tidak percaya dan heran mengapa para master itu menciptakan benda seaneh dan semengerikan itu. Karina mencabut salah satu pedang tajamnya dan mengarahkannya tepat ke wajah Van. Bersumpah akan membuatnya menyesal karena berani menginjakkan kaki di akademi mereka. Van yang kini tidak lagi tampak konyol langsung memasang wajah serius dan membalas bahwa Karina lah yang akan menangis saat dia menghancurkan peti mati berharga itu di depan ribuan penonton yang hadir. Dia lalu menanyakan kapan duelnya dimulai. Karina menjawab bahwa pertarungan sudah dimulai sembari mereka berdua langsung saling menerjang maju. Namun, Karina benar-benar dikejutkan oleh kecepatan luar biasa milik Van. Saat menyerang, sedetik lalu dia berdiri sangat jauh. Tapi kedipan mata berikutnya, dia sudah ada di depan muka Karina. Dengan sigap Karina menangkisnya, dan Van memuji refleksnya yang hebat. Namun, gua tahu kalian juga heran. Begitu pula semua penonton di arena. Tidak ada yang paham bagaimana seorang Garuda bisa secepat itu. Kebanyakan mengira dia memakai sihir teleportasi instan. Rumor itu langsung menyebar luas ke sisi akademi,
karena hanya itu penjelasan paling logis bagi mereka, padahal teori tersebut sangat konyol, sebab orang kasta rendah mustahil bisa menguasai sihir apapun. Falk yang menonton dengan jeli mengakui kalau trik Van itu selalu terlihat persis seperti sihir asli baginya. Namun, Helen langsung meralatnya dengan tenang dan menjelaskan bahwa itu murni teknik fisik bernama langkah hantu. Biasanya, saat orang melangkah, mereka akan menghentak tanah dan tubuh mereka mengikuti secara berurutan, yang mana membutuhkan waktu. Sedangkan Van sama sekali tidak menghentak tanah. Dia justru menggeser seluruh tubuhnya ke depan dengan mengendalikan pusat gravitasi tubuh sambil memanfaatkan putaran pinggulnya untuk menciptakan gaya dorong. Itulah rahasia pergerakan kakinya yang jenius. Akibat gerakan itu, dia tampak meluncur mulus seolah-olah memiliki pegas tak kasat mata yang tertanam di dalam sepatunya. Meski telah mendengar penjelasan itu, Falk dan Ralph masih garuk-garuk kepala kebingungan. Faktanya, dalam duel jarak dekat, teknik ini memang terlihat seperti teleportasi nyata. Saat Helen pertama kali melihat langkah ini di hutan Garuda, dia pun sempat mengiranya sihir. Falk langsung kegirangan, karena tahu keuntungan ini membuat Van bisa mendominasi total dalam pertarungan jarak sangat dekat. Tempat di mana pedang panjang musuh sulit diayunkan, namun situasi mendadak berbalik arah. Karina secara mengejutkan merangsak maju berkali-kali dengan pedangnya, memaksa Van mundur hingga terkena goresan kecil di lengannya. Karina rupanya sadar kalau Van sengaja mendekat demi menghindari tebasan jarak jauhnya, yang di luar dugaan Van. Pedang panjang milik Karina memiliki bagian tumpul di dekat gagangnya yang disebut rikaso. Dengan teknik khusus setengah pedang, seorang petarung bisa menggenggam rikaso dengan satu tangan untuk mengontrol serangan jarak super dekat. Sekalipun, Ralph ingat pernah mendengar teknik militer ini dipakai di medan perang. Tapi dia tidak menyangka seorang putri bangsawan anggun mau melatih teknik sekasar itu. Falk pun mulai menyadari kalau rumor yang menyebut Karina sebagai calon master pedang berikutnya bukanlah omong kosong belaka. Sementara itu, Helen terus mengamati duel ini dengan sangat jeli. Baginya, pilihan Karina memakai teknik itu tetaplah langkah bunuh diri saat melawan monster seperti Van. Saat Karina kembali merapat, Van menyambutnya dengan satu pukulan kilat tepat mengenai tubuhnya hingga terpukul mundur, tak memberi napas. Van merangsek lagi untuk terus menghajarnya. Simon, yang menonton dari jauh berwajah masam, mengira Karina hanya pasrah dipukuli tanpa membalas. Anastasia dengan tenang menjelaskan bahwa bagi pesihir pedang, serangan tanpa energi sihir itu justru sangat mustahil untuk dibaca atau dihindari, karena Van menyerang murni menggunakan kekuatan otot. Gerakannya menjadi sangat acak di mata mereka. Tapi Karina tidak panik. Dia justru tersenyum menikmati hantaman itu karena sebuah perisai sihir melindunginya. Tapi tunggu dulu. Kalian pasti kaget melihat apa yang terjadi berikutnya. Saat suara dengungan tajam tiba-tiba meledak keras di dalam telinga Karina seolah, kalian harus dengerin ini, kita bakal lihat pertarungan paling gokil di mana si sombong langsung dibikin kena mental. Gendang telinga Karina pecah, tubuhnya langsung lemas dan gemetar. Dengan panik, dia nanya apa yang udah Van lakuin ke dia. Van cuma senyum licik dan bilang kalau mungkin fokus sihirnya payah gara-gara asal-usulnya yang gak jelas. Jelas aja jawaban santai ini bikin Karina makin murka. Gak pakai lama, Van langsung ngejelasin kalau teknik rahasia yang barusan dia pakai itu namanya adalah telapak udara. Jurus ini gunain tekanan angin kencang yang keluar dari hantaman telapak tangannya. Nah, udara padat itu melesat cepat jadi gelombang kejut yang langsung menghantam bagian dalam telinganya. Yap, tepat di saluran setengah lingkaran telinga dalamnya. Penjelasan gila ini bikin sisi arena langsung senyap. Semua orang syok melihat pemandangan tak terduga di depan mata mereka. Si putri pedang sombong, Karina, beneran terpojok dan mundur. Simon langsung tegang ngelihat Karina terdesak. Cowok itu emosi setengah mati karena baginya sangat memalukan melihat seorang bangsawan kelihatan lemah dan tak berdaya di depan umum kayak gini. Saat Karina masih kesakitan gara-gara telinganya yang berdenging kencang, Van dengan santai malah nanya, apa duelnya mau diakhiri aja? Abis ngomong gitu, dia langsung melesat maju lagi buat nyelesain pertarungan ini sekarang juga. Tapi tunggu dulu, perhatikan baik-baik seringnya menyeramkan di wajah Karina saat dia mendongak.
Di detik ini, semua penonton sadar ada yang gak beres. Mundurnya Karina ternyata bukan karena lemah, melainkan bagian dari siasat liciknya. Dia mendadak nangkapin pedangnya ke tanah, sampai gelombang energi raksasa meledak dahsyat. Getaran hebat langsung menghancurkan lantai arena, dan menerbangkan debu serta serpihan batu ke segala arah. Para penonton langsung panik ketakutan. Sementara Van bersiap siaga sambil menganalisis serangan itu. Dari yang dia lihat, Karina cuma mengayunkan pedangnya yang dialiri mana melimpah. Tapi tanpa tebasan langsung pun, gelombang energinya udah bikin tubuh Van bergetar hebat. Karina pun pemer kalau inilah alasan kenapa generasi Master Pedang selalu terobsesi menguasai jurus pedang surga runtuh yang legendaris ini. Van sendiri langsung sadar kalau teknik mengerikan ini punya satu kelemahan besar. Pedang itu sendiri tampaknya gak kuat menahan tekanan dari energi luar biasa yang mengalir di dalamnya. Melihat ini, Simon akhirnya bisa tersenyum lega lagi. Dia yakin kalau Karina cuma sengaja menahan kekuatannya sedari tadi. Begitu Karina nunjukin level kekuatan aslinya, Simon langsung yakin kalau Van gak bakal bisa bertahan sedikit pun. Di otaknya, hasil pertarungan ini udah mutlak. Kalau Van gagal nahan serangan berikutnya, dia cuma bakal tinggal tulang. Tapi anehnya, Van sama sekali gak kelihatan takut. Dengan kelewat santai, dia malah ngejek Karina dan bilang kalau dia harusnya merawat senjata mahalnya itu dengan lebih baik, bukannya malah dirusak kayak gitu. Karina ngejawab kalau biasanya dia bakal gitu. Tapi kali ini, dia mau langsung mengakhiri duel konyol ini dalam satu tebasan saja. Detik itu juga, dia langsung mengalirkan energi yang jauh lebih besar ke pedangnya. Penonton mulai cemas, karena ngerasa Karina beneran berniat bunuh Van di tempat. Ralph dan Val pun saling berbisik panik sambil berusaha mencerna apa yang terjadi. Sampai akhirnya, Helen menyela obrolan mereka dan menjelaskan situasinya. Dia bilang kalau serangan Van emang berhasil masuk, tapi kekuatannya masih belum cukup buat numbangin Karina dalam sekali pukul. Sementara itu, Karina punya teknik pedang surga runtuh yang bisa langsung melenyapkan Van dalam sekejap saja. Ini berarti Karina sengaja membiarkan dirinya diserang karena dia cuma mau pamer kekuatan di depan semua orang. Helene menambahkan kalau Karina melepaskan tebasan itu saat Van mendekat, situasinya bakal jadi sangat berbahaya bagi Van. Karena meskipun Van bisa menghindari tebasan langsungnya, sisa gelombang kejut dari jarak dekat aja udah cukup buat bikin dia tewas seketika. Ralph dan Val langsung terdiam lemas mendengar penjelasan mengerikan dari Helen itu. Mereka cuma bisa bertanya-tanya, apa langkah Van selanjutnya? Di arena pertarungan, Karina kembali mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menyuruh Van buat menyerah dan menerima nasib yang sesuai dengan kasta rendahnya itu. Dia bahkan menawarkan bakal mengampuni nyawa Van kalau dia mau patuh. Tapi dengan nada bercanda yang ngehe banget. Van malah meledek kalau Karina ini tampaknya obsesif banget sama urusan kasta dan status sosial. Karina membalas kalau pemikiran seperti itu adalah aturan alami dunia. Bagi kaumnya, kekuatan mana menentukan harga diri dari suatu garis keturunan. Dan prinsip itulah yang mendasari berdirinya seluruh kerajaan mereka selama ini. Kalian juga pasti bakal ketawa dengar ini. Van tiba-tiba ngakak kencang. Dia bilang itu jawaban paling kelas khas bangsawan sombong. Lalu dengan usil dia nanya, apa bergaya sok bangsawan beneran bisa bikin dia jadi bangsawan asli? Karina gak paham kenapa Van ngomong gitu, dan ucapan itu beneran bikin dia naik darah. Van terus memojokkannya dengan membongkar fakta kalau sebenarnya Karina punya darah campuran antara rakyat biasa dan bangsawan di tubuhnya. Makanya, dia mati-matian membuktikan diri sebagai bangsawan sejati supaya sang ayah mau mengakuinya. Ucapan tajam ini langsung menghantam kelemahan terbesar yang selama ini Karina sembunyikan. Rapat-rapat dari semua orang di akademi. Karina seketika mematung karena gak habis pikir bagaimana bisa cowok itu tahu rahasia pribadinya. Kemarahannya langsung memuncak tanpa kendali, membuat dia mengalirkan lebih banyak mana ke dalam pedang pusakanya. Para penonton makin cemas memikirkan nasib Van saat ketegangan memuncak. Namun, Helen langsung paham taktik cerdas Van. Dia sadar kalau Van sengaja memprovokasi Karina biar cewek itu menyerang membabi buta tanpa berpikir lagi. Tapi Ralph masih gak habis pikir dengan tindakan nekat ini. Dia bingung kenapa Van mau mempertaruhkan nyawanya hanya demi memancing kemarahan membara si putri pedang. Sindiran Van sebenarnya asal bunyi.
Kata-kata itu menusuk langsung ke rahasia terdalam dan rasa malu yang dipendam Karina. Bertahun-tahun, selama ini dia selalu merasa seperti orang asing yang menyusup ke lingkungan bangsawan. Meskipun dia adalah putri dari seorang bangsawan agung, dia lahir dari rahim seorang selir, yang membuatnya merasa gak pernah dianggap bagian dari keluarga tersebut. Sejak kecil, dia selalu memperhatikan gerak-gerik para bangsawan di sekitarnya. Dia giat belajar bagaimana cara menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi meski sudah meniru segalanya, dia tetap merasa terasing. Dia selalu merasa ada mata rahasia yang mengawasinya, menunggu saat dia gagal. Tekanan batin itu gak pernah pergi. Karena perasaan senasib itulah, dia sempat merasa iba waktu pertama kali melihat Van berjalan di akademi dengan penuh rasa percaya diri yang tinggi. Meski Van berasal dari klan Garuda, dia sempat merasakan ikatan kecil itu. Makanya dia menawarkan diri buat menguji Van, dengan harapan bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus mencabut nyawa pemuda itu. Tapi sayangnya, Van gak menghargai niat baiknya dan malah berani menghina harga dirinya. Hal ini bikin Karina yakin kalau pemuda tengil di depannya ini pantas merasakan murka terbesarnya. Secara langsung, sambil mengayunkan pedangnya, Karina berteriak lantang kalau dia bakal menghabisi Van. Van justru langsung melesat maju memangkas jarak di antara mereka. Di saat itulah, tebasan pedang surga runtuh, dilepaskan dengan kekuatan penuh. Tapi begitu debu tebal mereda, ada pemandangan yang bikin napasnya seketika tercekat. Ternyata Van berhasil menghentikan serangan dahsyat itu hanya dengan kedua tangan kosongnya. Mencengkeram erat mata pedang raksasa milik Karina. Semua penonton terbelalak gak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Teknik merebut pedang dengan tangan kosong barusan sukses melucuti senjata legendaris tersebut. Kejadian gila yang dianggap mustahil oleh semua orang. Di pertempuran sungguhan, gak akan ada yang bisa menahan tebasan pedang tajam hanya dengan telapak tangan mereka. Tapi jurus pertahanan yang diperlihatkan Van di depan mata mereka benar-benar berada di level yang berbeda. Pertama, dia menyamakan kecepatan tangannya dengan laju pedang yang jatuh seakurat mungkin. Lalu di detik kontak fisik terjadi, dia meredam momentum tebasan itu sebelum bilah pedang menyelesaikan ayunan penuhnya secara total. Dia menyerap dayanya dengan menekuk lutut ke bawah. Sampai-sampai lantai arena di bawah kakinya retak parah. Teknik tingkat tinggi ini dikenal dengan nama Steel Glaive, sebuah segel tangkapan gaya kosong. Ini adalah metode yang sama yang dia pakai buat mematahkan tombak es Helan di hutan dulu. Van tersenyum mengejek sambil berkata, kalau pedang surga runtuh emang hebat, tapi dia tahu cara mematikan kekuatannya. Karina berteriak histeris kalau hal itu sangat gak mungkin terjadi. Tapi di momen singkat saat emosi mengacaukan konsentrasinya, pertahanannya mendadak terbuka lebar. Van langsung memanfaatkan celah sempit itu dengan cepat. Dia menghantam telapak tangannya tepat ke arah dada Karina. Benturan keras itu melontarkan tubuh Karina ke belakang hingga menabrak peti mati di belakangnya. Saat dia terjatuh, dia berlutut lemas di tanah arena. Dia masih gak percaya dengan kekalahan memalukan yang barusan dia alami. Sisi arena langsung hening tanpa suara. Menahan napas sambil menatap sang putri pedang seribu bila yang dipaksa berlutut tak berdaya. Beberapa penonton mulai berbisik, penasaran apakah ini adalah kekuatan sejati dari ras Garuda. Sementara Simon dan Anastasia menggertakkan gigi karena kesal. Ralph dan Falk bersorak gembira dalam hati berharap pertarungan berlanjut. Tapi Van punya rencana lain. Mari kita tunggu kelanjutannya bersama-sama. Yo Gus, kita bakal lanjutin duel sengit yang bikin tegang ini. Van sengaja ngasih waktu, biar Karina bisa pulih dari syoknya. Sambil berdiri lemas, cewek itu bingung kenapa dia nggak langsung dihabisi sekarang. Karina bilang dia nggak butuh belas kasihan, tapi Van langsung menolak mentah-mentah. Dia menegaskan kalau rasa kasihan bukan tujuannya. Lagi pula dia juga ogah merundung seorang wanita bangsawan yang belum bertarung dengan kekuatan penuh. Yang dia inginkan cuma satu, melihat seluruh potensi maksimal lawannya. Van menantang Karina buat menunjukkan jati diri aslinya. Ucapan santai tapi menusuk itu jelas langsung menghantam harga diri tinggi sang nona bangsawan. Merasa dihina, Karina akhirnya melepaskan kekuatan penuh yang tersimpan di dalam peti matinya. Dia merogoh ke dalam dan menarik keluar salah satu senjata paling legendaris di Santero Negeri, yang dikenal dengan nama pedang cincin bintang. Senjata ini
adalah sejenis pedang pegas dari logam super tipis dan lentur yang bisa meliuk dengan sangat aneh di kehidupan sebelumnya. Van langsung ingat kalau senjata mematikan ini punya julukan lain, yaitu pedang pembantaian Blood Chain Prolete. Dengan tatapan penuh amarah, Karina menegaskan kalau dia bakal menunjukkan semua pengorbanan yang sudah dia lalui demi bisa berada di posisinya sekarang. Dan ya, momen epik inilah yang sedari tadi ditunggu-tunggu oleh Van. Karina berteriak kalau Van memang sangat ingin melihat kekuatan penuhnya, maka dia akan mengabulkannya sekarang juga. Dia bahkan memperingatkan cowok itu agar jangan menyesal kalau nanti dia tidak kuat menahan serangan mematikan ini. Seketika itu juga, badai energi mengerikan langsung meledak dari dalam peti mati tersebut. Angin topan yang tercipta dari ribuan bilah tajam berputar dengan sangat cepat dan mulai mengelilingi tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Melihat fenomena gila tersebut, Ralph dan Falk melongo keheranan setengah mati. Mereka berdua berusaha mencerna apakah jurus badai tajam ini hanyalah variasi dari teknik berpedang biasa atau ada hal mistis lainnya. Namun dugaannya salah besar karena jurus ini jauh lebih ngeri. Helen yang menjelaskan kalau teknik tersebut adalah lingkaran sihir tingkat nasional bernama Requiem. Sebuah jurus pamungkas yang cuma bisa dikuasai segelintir elit keluarga Luthi. Sihir ini bekerja dengan melipat gandakan kelenturan pedang dan melesatkan ujung tajamnya ke arah depan dalam kecepatan supersonik. Benar-benar sebuah teknik tingkat tinggi yang mustahil dihadapi oleh sembarang prajurit biasa. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Karena pusaran tornado pisau itu berputar gila-gilaan di depan mata Van bagaikan tarian tombak. Tanpa akhir, Karina kemudian meneriakkan nama teknik pamungkasnya itu, tarian tombak melingkar. Dia sesumbar kalau siapapun yang berani masuk ke area serangannya nggak akan bisa selamat. Mau itu api, petir, atau tubuh manusia sekalipun bakal hancur lebur saat tarian pisau dimulai. Arena ini akan segera berubah jadi kuburan. Karina bahkan menantang jika Van merasa ketakutan. Dia boleh menyerah sekarang dan lari menyelamatkan diri. Dia merasa masih cukup baik hati untuk membiarkan lawannya kabur, ketimbang harus mati konyol di tangannya hari ini. Sebab kalau nekat bertahan di arena, tubuh cowok itu dipastikan bakal hancur lebur tanpa sisa, bahkan sampai ke tulang-tulangnya. Tapi mendengar ancaman itu, Van sama sekali tidak gentar dan malah menjawab dengan ekspresi sangat tenang. Dia bilang, Karina tidak perlu repot-repot memperluas jangkauan serangannya, karena dia sendiri yang akan melangkah masuk mendekat. Van kemudian memejamkan matanya sejenak, dan saat membukanya kembali, dia menyadari sebuah celah baru. Meskipun tornado pedang itu bergerak secepat kilat, serangannya tidak benar-benar mustahil untuk dilihat. Berkat kejeliannya, Van bisa membaca arah pergerakan samar dari setiap sabetan pisau tajam itu. Lalu dia pun langsung mengaktifkan teknik khususnya. Teknik takib psikia ini adalah fenomena unik saat otak mendadak bekerja sangat cepat akibat tekanan ekstrim sebuah pertahanan alami manusia untuk mencari celah bertahan hidup di tengah kepungan bahaya yang datang bertubi-tubi. Orang biasa mungkin cuma bisa merasakan momen ini secara tidak sengaja. Tapi beda cerita dengan Van yang sudah menguasai kemampuan gila ini sesuka hatinya. Berbekal insting tajam tersebut, dia langsung melangkah santai ke dalam tornado. Sesuai dugaannya, tubuhnya tidak hancur tercabik-cabik. Dia malah meliuk-liuk lincah menembus badai pedang tanpa terluka sedikit pun. Simon sampai terkejut melihat bagaimana dengan mudahnya Van menepis setiap tebasan mematikan itu. Bahkan sang pangeran pun sampai melongo keheranan sekaligus kagum melihat aksi spektakuler tersebut. Pasalnya, Van rupanya sudah berhasil membaca kelemahan pedang pegas itu, di mana pusat gravitasinya selalu berada di ujung bilah. Artinya, seluruh kendali serangan gila itu bertumpu pada satu titik gerak saja. Cukup dengan menghantam bagian ujungnya, Van bisa dengan mudah menghancurkan teknik legendaris tersebut dan langsung memenangkan pertarungan sengit ini. Melihat pertahanannya ditembus begitu saja, Karina terperangah tidak percaya dan menyebut Van sebagai monster sejati. Namun dengan santai Van menjawab kalau dia bukan monster, melainkan cuma berlatih lebih keras dari kebanyakan orang. Sama seperti yang dilakukan Karina selama ini. Sayangnya, gadis itu tidak paham maksud ucapan Van. Kemarahannya kembali meluap saat Van bilang kalau pedang pegas itu sebenarnya memilih tuannya sendiri berdasarkan kecocokan jiwa. Sebab,
Jika tidak punya keahlian mumpuni, sang pengguna justru akan celaka akibat sabetan senjatanya sendiri. Silsilah darah keluarga bangsawan saja jelas tidak cukup untuk mengendalikan pedang seberbahaya. Ini Van pun mulai bertanya padanya tentang berapa banyak waktu yang telah dia habiskan demi menguasai pedang tersebut. Karina mendadak tertegun karena dia sendiri tidak pernah memikirkan hal itu. Ingatannya pun langsung melayang jauh ke masa kecilnya yang kelam. Dia teringat saat sang ayah mengajarinya cara menggenggam pedang untuk pertama kali. Mungkin bagi ayahnya itu cuma keisengan belaka, tapi bagi Karina kecil, momen itu sangatlah berharga karena dia bisa merasakan kehangatan kasih sayang keluarga. Sayangnya, momen indah tersebut tidak pernah terulang kembali. Sang ayah menjadi sangat sibuk dengan urusan kenegaraan yang rumit dan tidak punya waktu lagi untuk memedulikan anak yang lahir dari rahim seorang selir. Terlebih, ayahnya sudah memiliki keluarga sah yang harus dijaga nama baiknya. Demi mendapatkan pengakuan, Karina akhirnya bertekad keras untuk melatih kemampuan berpedangnya hingga mencapai tingkat paling sempurna yang pernah ada. Dia percaya jika dirinya menjadi yang terkuat, sang ayah pasti akan menganggapnya sebagai bagian resmi dari keluarga. Sejak saat itulah, dia mulai berlatih dengan sangat keras tanpa mengenal rasa lelah setiap harinya. Latihan tanpa henti itu perlahan mengubahnya menjadi sosok yang sangat mengerikan. Hingga suatu hari, dia berhasil mengalahkan saudara tirinya sendiri dalam sebuah pertarungan terbuka di hadapan banyak pasang mata. Mungkin kalian juga mengira kalau setelah kemenangan itu, segalanya jadi lebih baik. Tapi nyatanya tidak. Tatapan sinis orang-orang berubah jadi kebencian. Bahkan ayahnya sendiri mulai memandang dirinya dengan rasa tidak nyaman. Simpati kecil yang dulu pernah ada kini hilang sepenuhnya. Ayahnya memang secara resmi mengakuinya sebagai pewaris sar dan anak kandung dari hubungan selirnya. Namun kenyataan pahit itu justru menjadi beban berat bagi sang ayah. Demi melindungi keutuhan rumah tangganya, sang ayah akhirnya memilih untuk membuang Karina begitu saja. Di detik itulah, Karina tersadar kalau satu-satunya hal berharga yang benar-benar dia miliki di dunia ini hanyalah pedangnya. Sejak saat itu, dia bertekad membuktikan keberadaan dirinya lewat kekuatan mutlak agar tidak ada lagi orang yang berani mencampakkannya. Hanya jalan kekerasan inilah yang dia yakini bisa membawa kehormatan bagi dirinya sendiri. Kembali ke arena pertempuran, Karina berteriak histeris menanyakan apa yang sebenarnya diketahui Van tentang penderitaan hidupnya selama ini. Amarah yang meledak-ledak itu langsung mendorongnya untuk kembali merangsek maju melakukan serangan balik. Sabetan badai pedang miliknya berhasil meninggalkan beberapa luka goresan kecil di tubuh Van. Tapi kali ini, gerakan Karina terlihat jauh lebih lambat dan tidak sepresisi sebelumnya karena emosinya yang sudah tidak stabil lagi. Van menyadari adanya celah kosong dalam serangan beruntun tersebut.